Mangga, dipersilakan. Meeting is being recorded. Sama Wahima. Kan itu Pak Bunda. Chef. Ini mulai aja. Oh iya, mangga dimulai aja. Oke. Dipersilahkan ya. Bentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Aidza misna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Tabasiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Sadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih banyak ya, Bibing, atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Insya Allah menambah keberkahan majelis kita kali ini dengan pembacaan ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh Bibing. Suaranya jernih dan lancar sekali ya. Sebentar, ada intermezzo. Ya. Insya Allah sekarang mungkin yang selanjutnya adalah sebentar. Iya, ya. Ya. Kita akan sebelum dimulai acaranya, saya bacakan dulu MC CV dari Teh Patra ya. Insya Allah mungkin sudah pada banyak yang kenal, tapi tidak apa-apa, kita coba bacakan kembali CV-nya, bisa dilihat di layar. Insya Allah kelihatan ya kakak-kakak. Ini saya bacakan lagi. Nama Yuria Pratiwi Cleopatra. Oh, belum keluar? Alamat Jalan Pamekasan nomor 2. Udah share screen? Udah keluar belum, Teh? Belum, Teh. Belum. Ya. Belum. Oh, belum. Belum muncul. Kok belum muncul? Tadi sebentar. Atau saya bacakan aja ya. Ini di saya sudah keluar tadi, tapi sekarang hilang.
Oh, kayaknya sedang on the Coba way. OTW kayaknya. OTW. ya. Nggak apa-apa Teh, Tidak dibacain. ada terus, Dibacain nggak apa-apa. dibaca aja ya. Iya, Iya. iya, insya Allah. Sebentar. Eh, ya. Nama Yuria Pratiwi Kleopatra, alamat Jalan Pamekasan nomor 26, Antapani, Bandung. Tempat tanggal lahir Bandung 20 Februari 1979. Nomor HP 0811247340. Status menikah dengan 5 orang anak. Hobi traveling. Riwayat pendidikan S2 Ekonomi Syariah UI, S1 Teknik Sipil ITB. Pekerjaan atau aktivitas pertama Ketua ITB Motherhood, kemudian konsultan ekonomi dan keuangan syariah, guru homeschooling, supervisor Sigma Daya Insani, dan konselor Puspaga Kota Bandung. Demikian CV Teh Patra yang tertulis di sini ya. Di luar itu insya Allah amanahnya lebih banyak lagi ya Teh ya. Yang mungkin tidak sempat ditulis di CV-nya. Maka mungkin untuk mengefisienkan waktu juga ya, kita bisa layar Zoom bisa dipersilahkan kepada Teh Patra untuk menyampaikan materinya. Mangga Teh. Hatur nuhun Teh Rela, jazakillah khairan katsira. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Punten ya kalau ini agak-agak berisik di sini ya. Anak-anak lagi pada heboh. Udah disuruh turun barusan anak-anaknya naik lagi ya. Nggak apa-apa ya. Ya, alhamdulillah, masya Allah, insya Allah ya beberapa hari lagi kita akan segera berjumpa dengan bulan yang sudah kita nanti-nantikan ya, selama beberapa bulan ke belakang. Rasanya sudah tidak sabar nih ya untuk menghitung mundur jam-jam yang insya Allah akan masih harus kita lewati lagi sampai akhirnya kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan kita juga masih harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan kesempatan bulan ini menjadi Ramadan yang terindah bagi kita, dan kita ingin bulan ini kita bisa mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, kemudian kita juga bisa memanfaatkan segala janji ya, memanfaatkan segala pahala, segala kebaikan, segala kemudahan, segala kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua umat Islam. Dan kita bisa keluar dari Ramadan ini dalam keadaan puas, bahagia ya. Tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa duka ya. Tapi kita semua merasa bahagia, merasa senang karena kita sudah bisa melakukan yang terbaik di bulan ini insya Allah. Ya, pertama-tama ini juga mohon maaf ya karena jadinya harus kirim link satu persatu ya, agak-agak nyusahin emang ya, nyusahin peserta dan nyusahin panitia juga. Tapi memang beberapa kali agenda yang sempat diikuti oleh teman-teman itu melaporkan adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke kajian-kajian keislaman ya, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas tercela ya, yang naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada dia dan melindungi kita semua dari kejahatan orang-orang yang berbuat jahat insyaallah. Jadi mohon maaf dan mohon kesabarannya ya. Alhamdulillah buat teman-teman yang udah bergabung di sini, mudah-mudahan nggak kapok ya. Karena memang beginilah resiko resiko kita menggunakan media online yang sulit memang diverifikasi. Tapi nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari kita menuju bulan Ramadan ini. Kalau bisa sih kita udah warming up ya dari sekarang. Jadi jangan nunggu nanti karena setiap aktivitas itu membutuhkan pemanasan. Karena kalau kita langsung melakukan sesuatu dengan kecepatan penuh, ya, kemudian juga dengan power penuh, itu biasanya kalau kayak olahraga itu kita malah kram ya. Jadi kita nanti kalau terlalu semangat ya di bulan Ramadan, tapi nggak
mempersiapkan diri dulu di hari-hari sebelumnya. Nah, kita khawatir nanti ketika masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan full power, ternyata kita malah jadi kayak membentur sesuatu gitu ya. Jadi kayak kram lagi kalau kayak olahraga itu. Jadi tiba-tiba kayak orang futur ya, yang asalnya teramat sangat bersemangat, kemudian merasa kelelahan yang amat sangat gitu ya. Jadi saking semangatnya sampai nggak tidur, sampai tilawah mengkhatamkan Al-Quran 1 kali duduk gitu ya, selama 1 hari itu 1 kali khatam gitu ya. Kan kita pingin ya kali-kali mah ya bisa 1 kali khatam sehari ya. Kemarin ada yang nge-share tuh gimana caranya. Jadi habis bangun tidur ya jam 1, sebelum melaksanakan qiyamul lail. Oh gitu. Mungkin co-host bisa dibantu ya. Oke. Sebelum melaksanakan qiyamul lail kita baca dulu sekitar 1 surat ya Al-Baqarah. Kemudian nanti sesudah sholat subuh kita baca Quran surat Ali Imran sampai surat Al-Maidah gitu ya. Kemudian nanti kita istirahat, kemudian nanti kita baca lagi dari Quran surat Al-An'am sampai At-Taubah gitu sebelum zuhur ya. Kemudian nanti sesudah zuhur kita baca lagi dari Yunus sampai mungkin sampai pertengahan itu ya, sampai Al-Kahfi atau Toha gitu ya. Nanti sesudah asar kita baca lagi gitu kan dari Al-Anbiya ya sampai Jasiyah gitu ya. Baru nanti sesudah Isya kita selesaikan 5 juz terakhirnya. Ya insya Allah bisa sebenarnya khatam 1 kali. Tapi saya juga belum pernah ya. Tapi sangat ingin mencoba. Tapi tetap aja walaupun kita semangat pingin nyobain yang ekstrim-ekstrim atau misalnya kita ingin nyobain nih qiyamul lail yang seperti Rasulullah SAW yang 1 rakaatnya itu baca Qur'annya 5 juz gitu ya. Jadi baca Quran surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat itu, kemudian baca surat Al-Imran, kemudian baca surat An-Nisa ya dalam 1 rakaat, baru kemudian ruku gitu ya. Jadi saking semangatnya kita ingin sholat seperti Rasulullah SAW. Kemudian juga kita betul-betul full ya melaksanakan berbagai aktivitas ibadah. Tapi kalau kita nggak pemanasan dulu, kita tidak mengukur diri dulu, khawatirnya hari pertama itu dapat semua, tapi hari kedua tepar, kemudian kapok sampai akhir Ramadan nggak mau lagi gitu ya. Udah saya cukup 1 kali khatam saja, nggak lagi tilawah gitu kan. Saya udah dirapel qiyamul lailnya, tarawehnya gitu. Jadi sampai akhir yang asalnya taraweh ya kesana-sananya mah taraweh gitu ya. Kalau kata orang Sunda ya. Tara itu artinya nggak pernah gitu ya, taraweh gitu. Ya Masya Allah ya. Dan kita juga ingin bahwa Ramadan ini menjadi Ramadan yang sangat menyenangkan terutama buat keluarga kita ya. Jadi bukan hanya untuk kita sebagai pribadi tapi juga kita harus mempersiapkan anggota-anggota keluarga kita juga untuk sama-sama menikmati bulan Ramadan ini. Karena biasanya yang dikeluhkan oleh ibu-ibu ya ketika berhadapan dengan bulan Ramadan, ini ibunya udah semangat tapi anak-anaknya nggak support gitu ya, jadi nyalahin anak kan ya. Padahal mah sebetulnya anak-anak itu termasuk orang-orang yang akan menjadi mitra kita dalam beribadah gitu. Tapi karena kita yang suka nyalahin mereka, kita suka menganggap mereka itu yang menghalang-halangi kita dari ibadah, kita suka menganggap mereka itu yang menghalang-halangi kita dari jalan Allah ya, nauzubillah min dzalik. Ya kita punya frame seperti itu, akhirnya kita menganggap bahwa anak-anak kita inilah penyebab ibadah-ibadah kita ini tidak sempurna gitu ya. Kalau misalnya di dalam hati seorang ibu itu ada perasaan seperti itu, ya tidak heran kalau misalnya anak-anaknya nanti juga menjadi orang-orang yang jauh dari ibadah gitu. Karena si ibunya belum apa-apa juga udah nyalahin anaknya. Ibunya yang bilang, saya tuh ingin taraweh tapi gara-gara anak saya jadi nggak bisa taraweh. Saya tuh ingin tilawah tapi gara-gara anak saya jadi nggak bisa tilawah gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai nih ya ada kalimat-kalimat seperti ini ya, nauzubillah, itu yang artinya kita tuh menjadikan anak-anak kita tuh sebagai tirai ya, sebagai tabir antara kita dengan ibadah, antara kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita tahu bahwa perkataan seorang ibu itu adalah doa ya. Jadi kalau misalnya kita sampai kayak gitu, nauzubillah, apakah itu berarti kita mendoakan anak-anak kita menjadi penghalang kita dari ibadah ya? Bagaimana kita bisa berharap mereka rajin ibadah kalau kitanya saja menganggap mereka itu adalah penghalang kita dari ibadah kan? Makanya jangan sampai ada terbersit ya perasaan-perasaan seperti itu. Ketika kita merasa bahwa anak-anak kita memberikan satu ujian tersendiri ya di dalam ibadah, kita harus yakin bahwa ketika ujian ini bisa kita lulus ya, bisa kita selesaikan,
maka tentunya kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan mungkin kita juga jadi jauh lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ibu-ibu yang bisa nih tilawah 3 juz per hari ya, sambil ngurus balita, sambil nemenin anak-anak PJJ gitu ya, sambil harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia ya dibandingkan seseorang yang enggak digangguin sama siapa-siapa gitu ya. Kayak misalnya saya anak-anaknya udah gede-gede gitu ya. Bahkan yang paling kecil Deisan itu udah bisa ngaji sendiri gitu ya. Udah nggak ada ceritanya saya lagi ngaji terus tiba-tiba Deisan datang lewat-lewat itu ya, terus narik-narik Quran yang sedang saya baca, terus tiba-tiba nyobek-nyobekin Quran tuh udah nggak ada cerita-cerita seperti itu. Dulu waktu Deisan masih kecil, masih 1 tahun mungkin pernah kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah 5 tahun, nggak ada lagi ceritanya kayak gitu. Yang ada adalah ketika saya duduk untuk tilawah, Bibing duduk juga untuk tilawah, Deisan juga duduk untuk tilawah, dan kita sama-sama balapan gitu ya. Iya, kalau Umi ngajinya 10 halaman, Umi ingin tahu kamu dapat berapa gitu ya. Nanti Bibing bilang, aku 9 Mi. Oh ternyata ngajinya udah hampir sama cepat nih ya sama Uminya. Terus Dede bilang, aku 7 Mi gitu ya. Nah itu udah wasabiqul khairat gitu ya. Tapi buat ibu-ibu yang mungkin masih harus struggle gitu kan, harus nunggu anaknya bobo dulu gitu, baru juga baca 1 ayat langsung direbut segala macam, kemudian hasilnya sama-sama nih bisa menyelesaikan tilawahnya gitu ya, beberapa juz dalam sehari, tentunya akan mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan saya kan gitu. Akan mendapatkan pahala kesabaran, akan mendapatkan pahala mengasuh anaknya gitu, akan mendapatkan pahala-pahala mencari jalan-jalan yang menunjukkan keistiqomahan dia dalam membaca Al-Qur'an. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpikir positif bahwa itu adalah sesuatu yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengupgrade kita, untuk meningkatkan kapasitas kita, untuk meningkatkan kualitas kita insyaallah ya. Bicara tentang Ramadan ya, tentunya ini juga kalau nggak salah pernah saya sampaikan di Ramadan tahun lalu ya, bahwa ketika kita ingin mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan Ramadan, setidaknya ada 3 elemen tubuh ini yang harus kita persiapkan ya. Yang pertama kita harus mempersiapkan fisik kita ya, body ya. Fisik kita ini kita persiapkan dengan makanan-makanan yang bernutrisi ya, dengan istirahat dan tidur yang cukup, dengan olahraga juga yang cukup ya, supaya saum kita nanti insya Allah akan berjalan dengan lancar ya. Buat ibu-ibu apalagi yang multitasking ya, harus mengerjakan pekerjaan rumah dari sejak subuh, jadi harus bangun ya sebelum orang lain di rumah itu bangun, orang lain masih tidur kita udah masak ya, orang lain masih enak-enakan sholat, kita udah harus nyuapin anak-anak dan seterusnya. Nanti orang lain bisa tidur lagi sesudah sholat subuh, kita harus nyuci piring, kita harus nyiapin segala macam gitu kan. Nanti orang lain bisa main-main, bisa tidur lagi sore gitu ya, karena kan ibadahnya orang yang saum itu tidur ya, bukan, tidurnya orang yang saum itu ibadah gitu. Jadi kadang-kadang lihat anak-anak siang tidur, malam tidur, sore tidur, pagi tidur gitu, ibadahnya tidur mulu gitu kan. Nah ibu-ibu mah boro-boro bisa kayak gitu ya, ibu-ibu mah harus mengerjakan banyak hal. Jadi mau nggak mau emang fisik ibu-ibu itu harus dipersiapkan sedemikian rupa gitu ya, supaya ketika berhadapan dengan bulan Ramadan itu kita nggak kaget tubuhnya ya, dan bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik ya. Terutama juga masalah hormonal ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang pernah berpengalaman ya ketika bertemu dengan bulan Ramadan ini, baru juga beberapa kali saum, itu kemudian ada gangguan secara hormonal ya, dan ini sesuatu hal yang memang sangat wajar terjadi. Ya, ada yang bocor. Masih ya? Udah. Oke ya. Nah, kalau misalnya sampai ada gangguan hormonal, bisa jadi gitu ya, yang ibu-ibu ini asalnya haidnya normal 7 hari gitu kan, terus kemudian ada gangguan hormonal, terus jadi haidnya itu jadi lebih lama, ada yang jadi 10 hari, ada yang jadi 12 hari gitu ya. Bahkan ada yang haidnya itu jadi
jadi 2 kali gitu kan, yang asalnya sebulan sekali jadi 2 kali sebulan ya. Ini ada suatu hal yang memang sering dikeluhkan ya oleh para wanita yang melaksanakan ibadah saum gitu. Tapi ketika kita bisa menjaga ya, mempersiapkan diri kita supaya bisa lebih fit ya, mudah-mudahan gangguan hormonal itu juga tidak terjadi. Jadi ya kita normal-normal aja gitu seperti biasa ya, haid sekali sebulan 7 hari ya maksimal dan seterusnya. Nah, kemudian anak-anak juga harus kita persiapkan tubuhnya, jangan sampai mereka, apalagi buat yang lagi baru-baru belajar saum ya, jangan sampai mereka ini sampai demam gitu ya, dehidrasi ya, kelaparan gitu ya, lemes dan seterusnya. Ini kita juga harus jaga supaya mereka itu bisa memperbaiki pola hidupnya, pola makannya. Perhatikan juga ya asupan-asupan yang akan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, jangan sampai ketika buka kita membiarkan mereka makan segala sesuatu sampai perutnya ngerasa nggak enak ya, dan ketika sahur jangan sampai kita menuruti keinginan mereka untuk malas makan gitu. Jadi kita emang harus jaga banget kondisi keluarga kita, tubuhnya. Kemudian kita juga jaga ya, ilmu kita persiapkan ilmu kita untuk mendampingi keluarga kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jadi kita lihat ya bagaimana anak-anak kita itu ya, kita bagi menjadi beberapa fase ya. Di fase yang pertama di usia 0 sampai 7 tahun, anak-anak kita ini belum harus melaksanakan saum, bahkan belum harus belajar saum ya. Jadi kalaupun misalnya kita mau mengajak mereka untuk saum, sifatnya itu hanya memberikan kegembiraan ya, menawarkan, membuat mereka bangga, membuat mereka itu merasa sama dengan orang lain gitu ya, dengan orang tuanya ya. Kemudian membuat mereka merasa bahwa Ramadan ini adalah sebuah bulan yang mulia yang mereka nanti-nantikan juga gitu. Jadi jangan sampai anak-anak ini dipaksa melaksanakan saum, kemudian sesudah saum mereka merasa trauma gitu ya, merasa menyesal, nggak mau lagi saum di bulan-bulan Ramadan berikutnya gitu kan. Jangan sampai kita maksain mereka nih ya untuk saum di usia 0 sampai 7 tahun, nanti pas mereka masuk di usia 7 sampai 14 tahun, mereka nggak mau belajar saum lagi gitu ya, karena tadi ngerasain nggak enaknya belajar saum. Nah ini makanya kita harus hati-hati dan kita harus paham nih prioritasnya ya. Anak-anak yang berusia 0 sampai 7 tahun ini dia belum masuk ke fase amal. Jadi fasenya itu dominannya masih yang biru ya. Yang biru ini adalah keimanan dan spiritualitas. Jadi mereka merasa enjoy dengan agamanya, mereka merasa bangga menjadi seorang muslim, mereka merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, itu sudah cukup gitu ya. Nanti baru ketika mereka berusia 7 sampai 14 tahun, di sini sudah mulai nih ada porsi amal ya. Jadi amalnya itu sudah mulai sesuai dengan fikih syariatnya gitu. Jadi kita udah mulai ngajarin nih anak-anak usia 7 sampai 14 tahun itu apa saja yang menjadi syarat-syarat sahnya puasa, apa saja yang membatalkan puasa, bagaimana caranya puasa, kapan waktunya puasa dan seterusnya gitu. Jadi ada tata caranya ya di usia 7 sampai 14 tahun. Jadi kalau anak-anak usia 0 sampai 7 tahun mereka ingin ikut-ikutan saum ya, maka kita bisa mempersilahkan mereka itu untuk membebaskan diri mereka ya. Kalau misalnya mau saum setengah hari boleh ya. Misalnya mereka ikut bangun sahur subuh-subuh, terus kemudian jam 8 minta buka gitu ya, atau jam 10 pagi minta sarapan gitu, minta berhenti saumnya, ya udah nggak apa-apa. Nanti mau diterusin lagi saumnya nggak apa-apa juga gitu ya. Atau misalnya sebaliknya ya, anak-anak ini baru sarapan seperti biasa ya jam 7 misalnya atau jam 8, kemudian dia baru memulai sahurnya sesudah sarapan jam 8 itu gitu ya sampai maghrib, itu juga sesuatu yang diperbolehkan ya. Kalau misalnya sempat nih ya ada yang bilang nggak boleh karena nggak sah. Ya karena memang kita tidak sedang mencari sahnya saum ya di anak-anak ini. Jadi emang sifatnya hanya latihan saja. Kalau dibilang saumnya nggak sah, ya emang nggak sah gitu kan. Emang mereka itu belum saum pada hakikatnya. Tapi bukan berarti mereka tidak boleh belajar. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengajari para sahabatnya untuk melaksanakan saum gitu ya. Jadi dalam salah satu hadis, ini saya bacain ya hadisnya ya. Bentar. Saya bacakan ya hadisnya. Nabi SAW
mengutus seseorang pada pagi hari di hari Asyura ya, pada 10 Muharram ke salah satu perkampungan Ansor untuk mengumumkan, barang siapa yang tidak berpuasa di pagi hari, maka hendaklah ia sempurnakan sisa hari ini dengan berpuasa ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang dari pagi itu udah makan, yang nggak berpuasa, maka sisa setengah harinya itu hendaklah para sahabat ini berpuasa. Barang siapa yang berpuasa di pagi harinya, tetaplah dia berpuasa sampai sore harinya. Jadi di sini Rasulullah juga mengajarkan gitu ya, bahwa puasa setengah hari itu ya boleh-boleh saja gitu ya, kenapa enggak gitu. Kemudian kami berpuasa setelah itu. Lalu kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami membuatkan untuk mereka mainan dari bulu. Jika saat puasa mereka ingin makan, maka kami berikan pada mereka mainan tersebut. Akhirnya mereka terus terhibur sehingga mereka menjalankan puasa hingga waktu berbuka gitu ya. Ininya jadi orang dewasanya saja itu boleh ya puasa setengah hari, apalagi anak-anaknya. Dan kalau misalnya mereka masih bisa kita hibur, masih bisa kita berikan pengalihan perhatian gitu ya. Nanti kita akan bicara tentang aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengalihkan perhatian anak-anak kita dari rasa lapar dan dahaga mereka. Maka insya Allah itu akan menjadi salah satu program latihan yang baik ya. Tapi kalau misalnya ternyata sesudah dilatih akhirnya mereka juga tetap pingin haus, lapar gitu ya, nggak tahan dengan saum, maka ketika mereka ingin berbuka maka kita perbolehkan mereka untuk berbuka ya. Nah kemudian di usia akil balik harusnya anak-anak ini sudah bukan hanya bisa saum untuk diri mereka sendiri, tapi mereka juga sudah mau memfasilitasi orang lain untuk bisa melaksanakan saum bersama-sama ya. Jadi jangan sampai misalnya di sini kita punya anak-anak yang udah gede, udah balik misalnya ya, terus ada adiknya baru prakondisi atau baru tamyiz gitu. Terus si kakak ini ngejek-ngejekin adiknya gitu ya, yang puasanya nggak bener lah, yang puasanya setengah hari gitu ya, yang puasanya belum sesuai dengan syariat gitu kan, sehingga anak-anak itu nangis, anak-anak itu berantem ya. Nah ini di usia anak-anak yang sudah balik ini pada hakikatnya mereka tuh seharusnya sudah bisa memfasilitasi supaya adik-adiknya ini bisa melaksanakan saum gitu ya. Mereka sudah sampai kepada fase bahwa saya harus bisa mensupport adik saya untuk saum. Jadi ketika misalnya adiknya ngambek gitu ya, atau adiknya pingin buka, si kakak ini merasa bertanggung jawab untuk mendukung adiknya, memfasilitasi adiknya. Jadi dia ngajakin adiknya main, dia bacain buku ya untuk adiknya, dia ngajakin adiknya nonton misalnya ya. Jadi ada suatu aktivitas yang dilakukan oleh si kakak untuk membantu adiknya ini untuk bisa melaksanakan saum dengan sempurna. Jadi bukan malah diejek-ejekin gitu ya ketika adiknya nangis. Jangan sampai si kakaknya itu mengejek, mengatakan kamu lemah, kamu cengeng gitu ya. Tapi sebaliknya justru ketika si adik ini merengek, si kakak ini membantu supaya adiknya bisa melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna lagi ya. Kemudian ini ada tahapan pendidikan anak ya, insya Allah ini juga udah sering kita bahas ya, bahwa anak-anak di usia dini itu kita perbolehkan untuk melakukan hal-hal secara fleksibel ya, ibadah mereka itu sesuka hati mereka saja, yang penting mereka happy gitu. Baru nanti di usia 0 sampai 7 sampai 14 tahun kita ajarkan tata tertibnya karena mereka sudah bisa memahami aturan, mereka sudah bisa memahami perintah, mereka sudah bisa memahami ajaran-ajaran yang diberikan ya kepada mereka. Kemudian di sini ada peran orang tua ya dalam pendidikan anak-anak, terutama terkait dengan ibadah saum di bulan Ramadan ya. Yang pertama, orang tua ini harus dipastikan bisa menjadi pengayom ya. Jadi orang tua ini harus berada di sisi yang sama ya, di pihak yang sama dengan anak-anaknya. Jangan sampai orang tua ini menjadi musuh ya, menjadi musuh bersama anak-anaknya ya. Jangan sampai misalnya anak-anaknya ini lagi melaksanakan ibadah saum, terus mereka menjadi terganggu ya oleh orang tua mereka gitu ya, orang tua yang marah-marah, orang tua yang emosi gitu ya, orang tua yang menyuruh mereka melakukan banyak hal gitu ya, orang tua yang membuat mereka itu merasa kesal gitu ya karena sering memaksa-maksa mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka nggak mau gitu. Jadi orang tua ini harus bisa menjadi pengayom untuk anak-anaknya. Kita harus ingat ya bahwa memfasilitasi seseorang untuk bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik ya, itu adalah
salah satu ya cara kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memudahkan orang lain untuk melakukan ibadah itu adalah salah satu salah satu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, memudahkan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Jadi ketika kita menjadi orang tua, kita usahakan untuk memudahkan ya anak-anak kita gitu ya, untuk bisa melaksanakan ibadah gitu. Kita mudahkan mereka untuk berbuka ya, kita mudahkan mereka untuk sahur ya. Walaupun misalnya anak-anak ini mungkin udah bisa masak sendiri, anak-anak ini udah bisa menyiapkan diri mereka sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya memungkinkan, kita memudahkan orang lain ya, kita menyiapkan semuanya, kita menyiapkan sahurnya, kita menyiapkan bukanya. Juga termasuk juga untuk anak-anak yang sedang belajar saum. Ya, kita tadi memfasilitasi anak-anak kita untuk mereka itu merasa nyaman dalam saumnya ya. Termasuk ketika mereka tadi merasa lapar, haus, kita harus bisa membujuk mereka, kita harus bisa memotivasi mereka, kita harus bisa menyenangkan mereka, menghibur mereka gitu ya. Seperti yang dicontohkan oleh para sahabat dengan memberikan mainan bulu-bulu tadi ya. Jadi jangan sampai anak-anak yang anak-anak yang cranky ini malah kita marah-marahin, malah kita banding-bandingin sama anak tetangga gitu ya, sehingga mereka semakin tidak suka ya dengan ibadah saum gitu ya. Kita bilang-bilang misalnya, kamu nih udah 7 tahun masa masih belum bisa puasa, tuh tetangga kamu misalnya anaknya baru 5 tahun udah full sampai maghrib, atau misalnya tuh sepupu kamu ya tahun kemarin aja udah khatam puasanya gitu ya, udah tamat puasanya gitu ya. Masa kamu masih nangis-nangis padahal kamu udah gede, badannya gede segala macam. Jadi jangan sampai ada ungkapan-ungkapan seperti itu ya dari anak-anak kita, dari orang tua itu kepada anak-anaknya, karena itu adalah sesuatu yang akan menjatuhkan mental mereka ya. Kemudian orang tua ini harus menjadi teladan. Kalau kita ingin anak-anak kita banyak beribadah di bulan Ramadan, maka kita sebagai orang tua juga harus memperbanyak ibadah di bulan Ramadan gitu ya. Kalau misalnya kita ingin anak-anak kita lebih banyak tilawah, anak-anak kita lebih banyak sedekah ya, anak-anak kita lebih banyak sholat malam, sholat sunnah ya, maka orang tua harus bisa menjadi contoh ya, orang tua harus bisa menjadi role model ya. Karena ini juga pernah ya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika dalam perjanjian Hudaibiyah beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk bertahalul kemudian memotong kambing ya. Ternyata sahabat-sahabat waktu itu yang lagi kesel pada nggak mau mengikuti Rasulullah SAW gitu ya. Jadi ketika Rasulullah merintahkan mereka untuk memotong sembelihannya, para sahabat ini pada diem aja. Turun rambut, para sahabat ini juga diem aja. Gitu. Ya, nah jadi ini teladan ya. Jadi ketika kita ingin kita ingin anak-anak kita memberikan effort mereka yang terbaik ya di bulan Ramadan ini, maka kita sebagai orang tua juga perlu menjadi teladan utama gitu ya bagi mereka. Kita perbanyak sholat-sholat sunnah kita perbanyak tilawah kita perbanyak sedekah kita haluskan ya kalimat-kalimat kita gitu ya, kita lembutkan suara kita ya, kita lebih banyak menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, maka insya Allah mereka juga akan mengikuti kita ya, seperti yang tadi saya sampaikan belum selesai ya, jadi tentang Rasulullah SAW yang memerintahkan para sahabat untuk memotong sembelihan, kemudian ternyata para sahabat nggak mau, maka Rasulullah berkonsultasi ya kepada istrinya waktu itu Ummu Salamah, bertanya apa yang harus aku lakukan gitu ya, para sahabat sudah tidak mau lagi melaksanakan perintahku gitu. Maka Ummu Salamah berkata, kamu tidak perlu resah, kamu tidak perlu khawatir, silakan kamu keluar saja, kamu mencukur rambutmu sendiri, kemudian kamu menyembelih sembelihan kamu sendiri gitu ya. Maka Rasulullah nggak bilang apa-apa lagi sama para sahabat, tapi hanya langsung melaksanakan itu gitu ya. Dan melihat Rasulullah SAW menyembelih, kemudian melihat Rasulullah SAW bercukur, maka para sahabat pun otomatis ngikutin mereka gitu ya, ngikutin Rasulullah. Jadi anak-anak juga seperti itu. Kalau kita ngomong lagi gitu ya, mungkin mereka akan bosen ya dengar omongan kita, atau malah menutup kuping gitu ya karena merasa terganggu. Tapi kalau kita memberikan contoh dan teladan, insya Allah mereka juga akan mengikuti kita ya.
Nah, kemudian kita juga berperan sebagai ustadz ya, sebagai pengajar. Artinya kita harus mengajar mereka dengan cara yang baik dan benar. Kita harus tahu ilmunya ya. Kita harus memberikan kepada mereka informasi yang tepat gitu ya. Jangan sampai misalnya mereka bertanya kepada kita apa saja yang membatalkan saum, terus kita jawab kamu batal kalau kentut misalnya gitu ya. Padahal semua orang juga tahu ya saum itu tidak akan batal karena kentut gitu. Jadi kita harus mengajarkan ya kepada anak-anak kita ini ilmu yang benar ya, ilmu yang tepat gitu. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita akhirnya kita malah mengajarkan hal-hal yang tidak jelas ya kepada anak-anak kita gitu ya. Kayak misalnya kita ngajarin hal-hal yang di dalam dalilnya sendiri itu nggak ada gitu ya, nggak ada dalilnya gitu. Kayak misalnya dalil untuk apa namanya, botram dan munggahan menjelang bulan Ramadan ya, pesta-pesta makan-makan itu kan udah jelas nggak ada dalilnya. Tapi karena orang bertahun-tahun melakukannya ya, jadi tradisi sebelum Ramadan itu ada munggahan dulu makan-makan. Nah, akhirnya orang tua jadi seolah-olah mewajibkan itu kepada anak-anaknya gitu ya, apa namanya, mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Sementara esensi dari Ramadan itu sendiri itu tidak diajarkan kepada anak-anak ya. Nah, kemudian yang terakhir ini orang tua berperan sebagai qaid ya atau pemimpin kepada anak-anaknya. Jadi orang tua ini yang memberikan arahan, orang tua yang melayani ya, orang tua yang memberikan motivasi, orang tua juga yang memberikan apa namanya solusi-solusi ya ketika terjadi permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan ibadah saum gitu ya. Jadi orang tua yang memberikan alternatif-alternatif ya, orang tua juga yang membantu ya supaya anak-anaknya itu bisa melaksanakan saum dengan sempurna gitu. Jadi harus bisa menjadi seorang pemimpin ya, yang pemimpin yang bijaksana, itu bukan pemimpin yang otoriter. Jadi jangan sampai kita memaksakan anak-anak kita melakukan sesuatu di luar kemampuannya ya. Nah, ini perannya. Jadi kalau misalnya nanti di apa namanya di bulan Ramadan gitu ya, siapa sih yang harus menemani anak? Nah, di usia 0 sampai 7 tahun ini yang biru, yang hijau muda ini, yang toska ini adalah perannya ibu ya. Jadi kita bisa lihat untuk anak-anak yang baru mulai belajar saum, mereka berusia 0 sampai 7 tahun, mau nggak mau emang kita sebagai ibunya nih ya yang harus lebih banyak turun gitu ya, lebih banyak apa namanya menyamankan mereka, menghibur mereka gitu ya. Karena para ayah memang biasanya nggak terlalu bisa sabar ya berhadapan dengan rengekan anak-anak gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kita mulai marah-marah, anak-anak kita mulai kesel gitu ya karena mereka lapar, karena mereka haus, akhirnya mereka jadi emosi, kita jangan berharap ayahnya itu bisa menghibur gitu ya. Kita jangan apa namanya ayahnya itu bisa memahami gitu, karena memang pada hakikatnya anak-anak usia 0 sampai 7 tahun itu lebih lekat dengan ibunya biasanya gitu ya. Sehingga memang ibunya yang tahu gitu ya. Gimana sih harusnya apa namanya menghibur si anak gitu kan. Kadang-kadang ibu-ibu suka marah nih ya. Udah dititipin ke bapaknya ternyata si bapaknya ini malah salah gitu ya, malah salah dalam memberikan respon gitu kan. Anaknya yang marah-marah sama bapaknya itu malah dibentak-bentak misalnya, atau sama bapaknya itu malah di apa namanya disuruh-suruh untuk melakukan sesuatu yang lain sehingga si anak ini malah tambah marah gitu. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun ya kita juga sebagai ibu harus banyak bersabar karena memang ini adalah porsinya kita nih yang lebih banyak. Nanti di usia 7 sampai 14 tahun ketika mereka mulai belajar tentang tata cara, tentang syariat, tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka kita bisa berbagi peran ya dengan dengan rata dengan kepada para ayah nih gitu ya. Jadi sama-sama kalau misalnya kita nggak tahu nih dalilnya apa, kita nggak tahu nih contohnya apa, kita bisa serahkan anak kita kepada ayahnya gitu ya. Silahkan kamu tanya sama bapak, insya Allah bapak lebih paham dan seterusnya. Jadi di usia 7 sampai 14 tahun memang anak-anak itu biasanya lebih bisa lebih menerima gitu ya kepada ibunya dan bapaknya secara bersama-sama gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan berusaha untuk mencari nih ya aktivitas-aktivitas apa yang kira-kira cocok ya untuk anak-anak kita. Di sini kita akan sesuaikan dengan fase-fase usia gitu, karena tentunya aktivitas untuk kakaknya yang usianya sudah di atas 10 tahun pasti berbeda dengan aktivitas untuk adiknya yang usianya baru 5 tahun, dan pasti akan berbeda juga dengan bayi yang baru berusia 2 tahun atau 1 tahun gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mencari mencari aktivitas yang baik ya
Itu sebetulnya kalau kita bisa memahami 5K pendidikan ini, itu akan jauh lebih mudah buat kita gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau mengajak anak kita untuk melakukan satu aktivitas, kita harus tahu dulu ini lagi mau ngapain nih, goalnya apa gitu ya. Kita ngerjain ini tuh jangan cuma sekedar untuk membunuh waktu saja gitu ya, tapi kita memahami bahwa ini dalam rangka memberikan pendidikan kepada mereka. Kayak misalnya kita mau apa namanya mengisi waktu misalnya sambil bermain board game misalnya. Nah, kita juga harus bisa paham ya, main board game ini jangan cuman jadi main yang cuman ngabisin waktu doang gitu ya. Atau cuman sekedar ketawa-ketawa nggak jelas, hiburan-hiburan nggak jelas. Tapi kita harus paham bahwa ini adalah salah satu bagian dari proses pendidikan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Maka di sini nanti ada konten ya. Ketika main board game itu sebetulnya banyak banget ya yang kita bisa ajarkan nih kepada anak-anak kita. Misalnya ya, kalau misalnya kita main board game-nya itu monopoli, misalnya ya, kalau monopolinya yang zaman dulu yang ada kota-kotanya, kita bisa sambil menceritakan nih tentang kota-kota ya kepada anak-anak kita. Ada apa di Jogja, ada apa di Brastagi gitu ya, ada apa di kota-kota Solo gitu ya, ada apa, kenapa yang ini warnanya harus sama karena dia berada dalam suatu tempat yang berdekatan dan seterusnya gitu. Atau misalnya kita ngajarin anak-anak kita nih untuk bikin percobaan gitu ya, bikin percobaan sains ya. Nanti kita juga akan ngajarin mereka apa yang bisa mereka pahami dari pelajaran percobaan yang sedang dibuat tersebut gitu ya. Dan apa yang bisa diambil hikmahnya dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan gitu. Jadi ada kontennya ya yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nanti kita akan kasih contohnya beberapa ya. Kemudian kita juga sesuaikan dengan karakter anak gitu ya. Ada anak yang senangnya itu memang main fisik gitu ya, ada anak yang senangnya lari, loncat, ada anak itu yang lebih cocok kalau modelnya itu membaca ya, modelnya itu bercerita gitu ya, dia lebih cocok dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya verbal, banyak ngomong gitu kan. Ada lagi anak-anak yang emang lebih cocok misalnya kalau dia itu beraktivitas secara visual ya, menggambar misalnya ya, atau nonton gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan nanti ini kita sesuaikan dengan karakter anak kita. Bisa jadi ya di rumah kita misalnya kita punya 5 anak yang berbeda-beda karakternya, maka kita harus menyiapkan 5 aktivitas yang berbeda juga untuk anak-anak kita ya. Nah, kemudian kompeten ya. Jadi ketika kita mau mencoba untuk ngajarin sesuatu ya sama anak-anak kita, ngajak mereka melakukan satu aktivitas, kita harus punya satu goal bahwa mereka itu harus mengerti sesuatu sesudah melakukan aktivitas ini gitu ya. Jadi mereka punya bekal ya, punya sesuatu yang dibawa di dalam otak mereka, di dalam memori mereka, bahwa mereka itu yang asalnya nggak paham sesuatu mereka bisa jadi paham ya. Nah, yang terakhir ini continue, jadi kita harus menjadikan ya Ramadan ini sebagai salah satu proses belajar yang menjadi menjadi bagian dari proses belajar keseluruhan ya. Jadi bukan cuma tadi ya, bukan cuma sekedar main-main aja atau bukan cuma sekedar nunggu maghrib aja, tapi ini adalah bagian dari satu proses belajar yang berkesinambungan ya. Nah, di sini ada beberapa alternatif ya aktivitas yang bisa dilakukan ya. Kalau teman-teman ada yang udah punya buku Sainsku ya dari Sigma ya. Sini ada satu buku yang judulnya percobaan-percobaan sains yang menyenangkan ya, supaya anak-anak kita juga bisa melakukan sesuatu itu selain ilmu sainsnya dapat ya, ilmu agamanya juga dapat gitu ya. Jadi keimanan mereka juga bisa bertambah. Nah, di buku Sainsku yang jilid ke berapa ini ya? Ini jilid ke pokoknya tentang mainku yang atau jilid keberapa ya, tentang main yuk ya. Main yuk ini ada 20 aktivitas yang bisa kita coba setiap hari gitu ya. Jadi hari pertama kita bisa merekam sidik jari, hari kedua kita bisa mencoba mendengarkan getaran ya, hari ketiga kita bisa menebak benda, dan ada 20 hari yang bisa kita manfaatkan ya di siang hari atau di sore hari ya, yang bisa kita lakukan gitu ya, supaya anak-anak kita ini selalu punya aktivitas yang seru dan menyenangkan setiap hari di bulan Ramadan. Jadi kalau 10 hari terakhir itu kita mau iktikaf ya, minimal di 20 hari ini kita punya alternatif aktivitas yang bisa kita manfaatkan. Dan kalau berdasarkan pengalaman saya sama anak-anak ya, semakin kita itu terbiasa melakukan suatu aktivitas bersama ya sama anak-anak, semakin banyak inspirasi aktivitas yang akan
kita dapatkan gitu ya. Karena setiap kegiatan ya, setiap pengetahuan kita tentang sesuatu ini secara fitrah akan membuat kita ini penasaran dengan sesuatu yang lain gitu ya. Jadi kayak misalnya di sini ya, kita misalnya apa namanya, ini nih di daftar isi yang pertama ini ada merekam sidik jari gitu ya. Saya nggak screenshot bukunya ya, cuman saya cerita sedikit aja. Jadi merekam sidik jari ini dengan menggunakan serbuk pensil ya. Jadi serbuk pensil yang hitam-hitamnya itu dikumpulin, kemudian kita ambil nih ya pakai tangan kita, kemudian kita apa namanya jiplakan ya di kertas kosong. Nah, dari dari aktivitas merekam sidik jari ini ya, dan ini sebetulnya sangat menyenangkan ya. Saya pernah nyoba ini berkali-kali, nggak cuman pakai serbuk pensil. Kalau teman-teman ada yang punya stempel gitu ya, itu bisa pakai stempel gitu ya, kayak kita kalau lagi pemilu ya pakai stempel gitu ya, atau jadi bikin cap sidik jari itu ya, cap jari gitu ya, atau misalnya kita bisa pakai bahan-bahan alami yang ada di rumah, misalnya kunyit gitu ya, atau misalnya kita bisa pakai air lemon atau apa aja lah pokoknya yang ada di sekitar kita. Nah kemudian yang menarik ya, ketika kita melakukan aktivitas ini, kita tuh bisa jadi membandingkan antara satu sidik jari dengan sidik jari yang lain. Misalnya kita bisa ngebandingin nih, jempolnya ayah tuh kayak gini, jempolnya ibu tuh ternyata kayak gini gitu ya, jempolnya kakak kayak gini. Kalau misalnya ada bayi, kita lihat jempolnya bayi itu kayak gini gitu ya. Dan kita nanti akan sampaikan kepada anak-anak bahwa dari sekian miliar manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya sidik jari manusia itu beda semuanya gitu ya. Jadi nggak pernah ada satu sidik jari pun yang sama gitu ya. Itu yang akhirnya ditiru oleh manusia-manusia ketika mereka bikin mesin-mesin, ketika mereka bikin kode-kode gitu ya untuk mengidentifikasi sesuatu ya. Kayak misalnya kalau zaman sekarang kita tahu nih ada yang namanya barcode ya. Atau misalnya ada QR code gitu ya yang ada gambar kotak itu terus ada gambar macam-macamnya, kita scan. Dan itu terinspirasi dari sidik jari gitu ya. Bagaimana garis-garis yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelihatannya cuma lengkung-lengkung biasa aja ternyata bisa memberikan satu kode ya, suatu pengenalan yang langsung bisa merujuk pada orang tertentu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin QR code gitu ya, kita scan QR code terus langsung menuju ke website yang ditunjukkan oleh QR code tersebut. Nah, kalau sidik jari ini kita scan, itu kita bisa langsung masuk ke data orang yang yang punya sidik jarinya itu gitu ya. Kan sekarang sidik jari ini dipakai di kartu, di KTP ya, di ID kita gitu. Jadi setiap di scan sidik jari ini nggak akan pindah ke orang lain gitu. Jadi nggak mungkin saya misalnya nge-scan sidik jari untuk nyari data saya terus kemudian keluar datanya Teh Rela gitu ya. Itu nggak mungkin. Ini sesuatu hal yang sangat menarik. Besoknya gitu ya, bisa jadi kita nggak bahas buku di jilid kedua ini, tapi kita bahas sesuatu yang lain gitu ya. Ingat nggak kemarin bahwa Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda. Kita bisa luaskan ya pemahaman itu dengan misalnya fisik manusia yang berbeda-beda gitu ya, tentang jenis-jenis rasnya manusia gitu ya. Ada yang ras Kaukasia, ada ras Melayu gitu ya, ada ras Afrika gitu ya, yang semuanya itu berbeda-beda gitu ya. Nanti kita bisa bahas ya dengan anak-anak kita betapa ras yang berbeda-beda ini menjadikan manusia ini semakin memiliki potensi yang sangat luar biasa karena setiap ras ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Jadi kayak misalnya orang Kaukasia badannya tuh gede-gede banget gitu kan. Kemudian kita bisa bandingkan mereka dengan alamnya gitu. Kenapa orang Rusia itu badannya kayak gitu? Karena mereka harus berhadapan dengan alam Rusia yang seperti itu. Pasti akan beda dengan orang Melayu yang badannya kayak gini gitu ya. Sehingga Allah memberikan iklim juga yang berbeda untuk orang-orang Melayu. Orang Melayu tinggalnya di daerah-daerah beriklim tropis misalnya ya. Sementara kalau orang-orang Rusia, orang-orang Jerman, orang-orang Eropa Utara itu tinggalnya di daerah-daerah yang sangat dingin dan seterusnya. Kita bisa bahas itu sampai ke sana gitu ya. Bisa jadi bahan aktivitas juga sampai ke sana. Kita bisa cari-cari informasi-informasi, kita bisa bikin percobaan-percobaan yang terkait dengan
perbedaan ras tersebut dan seterusnya. Dan ternyata masih banyak yang bisa kita eksplor ya dari pemahaman kita tentang manusia. Jadi semakin kita nyoba tentang sesuatu, kita akan terinspirasi dengan sesuatu yang lain. Oh, ternyata yang beda itu bukan cuma rasnya gitu ya. Nanti ada lagi yang beda itu bakatnya, ada lagi yang beda itu minatnya gitu ya. Ada lagi yang beda itu kebiasaan-kebiasaannya, kulturnya, budayanya, segala macam. Jadi selalu ya Allah Subhanahu wa taala itu kenapa memerintahkan manusia itu untuk belajar sampai dikatakan tolabul ilmi itu fardhatun ala kulli muslimin wal mu'minat. Karena dengan cara kita mencari ilmu, kita akan menambah ilmu gitu ya. Dan menambahnya itu tidak linear gitu. Jadi bukan saya belajar satu halaman, maka ilmu saya itu akan jadi satu halaman ya. Itu enggak kayak gitu. Justru kalau kita belajar ilmu Allah ya, ketika kita belajar satu halaman ini akan menarik kita untuk mempelajari yang lainnya, untuk terus mempelajari yang lainnya. Kemudian dari 5 halaman yang kita baca, kita akan dapat di benang merahnya gitu ya, kita akan dapat analisisnya, dan kita bisa dapat ilmu baru gitu ya, yang nggak ada di 5 halaman yang kita baca itu. Jadi seperti itu ya naturnya manusia ketika belajar. Dia belajar satu halaman, dia belajar 5 halaman, itu bukan cuma dapat 5 halaman aja, tapi dia bisa bahkan mengembangkan itu menjadi berpuluh-puluh halaman ya, Masya Allah ya. Nah, di sini kita lihat gitu ya bagaimana kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini karena kita memiliki akal ya, kita memiliki pikiran. Nanti kalau misalnya kita mau mencoba hal-hal yang lain gitu ya, di sini enaknya kalau misalnya punya buku panduan seperti ini, kita nggak perlu lagi nyari-nyari ya, karena saya udah berapa kali ya ketemu dengan orang yang ceritanya ingin mencari inspirasi di YouTube ya, tapi kemudian dia tidak terinspirasi gitu ya, cuman akhirnya malah tersedot dengan video-video yang ada, kayak misalnya gini, dia cari inspirasi untuk life hack misalnya ya, dia tonton tuh ya videonya, toh cuma 5 menit, dia bilang ya 5 minute hacks misalnya ya, dia tonton 5 menit hacks itu, tapi kemudian nggak ada yang dia kerjain satupun, dia malah tertarik untuk baca 5 minute hacks yang lain gitu, sehingga nggak nyadar dia tuh baca 5 menit yang ini, denger 5 menit ini yang ini, nonton 5 menit yang ini, nonton lagi 5 menit yang ini, ternyata habis waktunya itu 1 jam, 2 jam cuman buat nonton yang kayak gitu, tapi nggak ada sesuatu yang kreatif apapun yang dia kerjakan gitu ya. Dia punya baju yang sobek tetap sobek, dia punya makanan sisa tetap jadi makanan sisa gitu ya, dia punya barang-barang bekas tetap jadi barang bekas gitu. Nggak ada sesuatu yang dia coba gitu. Tapi kalau kita bahannya atau referensinya buku seperti ini ya, maka kita tuh fokus untuk mengerjakan satu persatu gitu ya, nggak tertarik nggak kayak tadi nonton gitu ya, kayak yang cepat tapi kalau dikerjain ternyata susah gitu, kayak yang gampang tapi ternyata dikerjain itu gagal misalnya ya, kayak misalnya life hacks ada orang nonton itu misalnya bikin popcorn ya, popcornnya itu dibikinnya itu dari jagung gitu ya, dari jagung yang masih berbentuk jagung, belum dikupas, belum diapa-apain, langsung dia kasih mentega, langsung dia tutup gitu ya di panci gitu ya. Ternyata kalau di life hack itu jadi popcorn gitu ya, tapi di kehidupan nyata ternyata jadinya jagung bakar ya. Kenapa bisa jadi kayak gitu ya, saya juga nggak tahu. Cuman yang jelas banyak banget ya dari video-video itu yang memang nggak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau buku-buku seperti ini sudah terbukti karena sudah dicoba gitu. Jadi sebelum dibikin bukunya ini udah dicoba dulu dan udah berhasil gitu ya, baru kemudian dituliskan, sehingga step-stepnya itu juga bisa kita ikutin dengan mudah dan lancar gitu ya. Nah, kemudian ya seperti tadi ya, untuk satu aktivitas ini kita bisa mengambil ibroh yang berbeda-beda sesuai dengan usia anak ya. Jadi kayak misalnya kegiatan merekam sidik jari tadi ya, kita bisa ngomongin hal-hal yang simpel untuk anak-anak yang masih kecil-kecil ya, cukup sampai perbedaan manusia. Nanti untuk anak-anak yang lebih besar kita bisa ngobrol sampai hal-hal yang lebih advance lagi, bagaimana sidik jari ini digunakan untuk mengidentifikasi manusia, untuk mencegah manusia dari melakukan kejahatan-kejahatan gitu ya, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi sidik jari ini untuk menciptakan penemuan-penemuan baru ya. Kita bisa pakai handphone yang dibukanya itu pakai sidik jari. Kalau kita ke bank itu kita pasti akan disuruh untuk memeriksa sidik jari gitu ya. Kalau kita mau bikin paspor kita akan diperintahkan untuk mengecek dulu sidik jari dan seterusnya. Dan ini akan sangat bisa dikembangkan untuk setiap usia anak gitu ya.
Nah, selanjutnya ini tentang fungsi fasilitator ya. Kita sebagai orang tua mungkin nggak ngerti segala macam gitu ya. Jadi mungkin kita nggak ngerti nih ya, apa namanya, fenomena-fenomena fisika atau fenomena-fenomena biologi yang akan kita jadikan alternatif sebagai bahan aktivitas anak-anak tadi gitu ya. Nah, sifatnya kita itu bisa jadi fasilitator aja. Yang penting anak kita tuh senang dulu ya dengan percobaan-percobaan yang mereka coba lakukan ya. Nanti ketika ada sesuatu yang ingin kita ketahui bersama ya, bersyukur banget kita sekarang berada dalam era teknologi yang memudahkan kita untuk bisa dapat informasi apapun gitu. Jadi kayak misalnya tadi kita ngomongin sidik jari, ternyata anak-anak itu menanyakan sesuatu yang susah banget yang kita nggak ngerti. Kenapa sidik jari itu bentuknya garis-garis, kenapa nggak kotak-kotak misalnya ya, kenapa bukan bentuknya itu yang lain-lain. Nanti kita bisa cari informasi-informasi tambahannya itu melalui YouTube gitu ya, melalui internet kan, melalui apa namanya website-website yang lain gitu kan, yang bisa memberikan kepada kita banyak ilmu-ilmu tambahan. Tapi kita sebagai orang tua ini bisa jadi fasilitator. Jangan sampai misalnya ya anak-anak kita tuh saking kuriosnya ingin tahunya, terus mereka berselancar sendiri di dunia maya. Karena kita juga tahu ya, kita nggak bisa ngebiarin mereka itu cari apa-apa sendiri, searching sendiri, googling sendiri, karena banyak banget kemungkinan mereka akan tersesat kepada situs-situs yang tidak direkomendasikan gitu. Nah, kemudian dengan adanya apa namanya kesempatan-kesempatan kita untuk bisa bermain, beraktivitas dengan anak-anak ya, maka kita bisa merangsang minat belajar siswa itu dengan motivasi-motivasi. Jadi kita itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak-anak kita itu berpikir kritis. Jadi jangan segala informasi itu dikasih tahu ya kepada mereka gitu. Jangan segala informasi itu langsung dikasih tahu ke anak-anak, tapi biarkan mereka itu untuk mengelaborasi sendiri ya informasi-informasi yang diberikan, dan kita bisa mengajak mereka itu bisa mengajak mereka untuk apa namanya memikirkan dan menganalisis ya, menyambung-nyambungkan sendiri gitu. Yang unmute, minta tolong untuk di mute dulu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya dalam materi hari ini ya, kita juga harus menyiapkan anak-anak kita secara spiritual ya. Jadi kita usahakan kita itu bisa memahamkan kepada mereka sebetulnya apa sih gitu ya tujuan dari ibadah saum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya kepada kita semua, sehingga mereka itu termotivasi untuk meraih surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan saum ya. Kalau di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah mengajarkan kepada kita gitu ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa saum ini adalah suatu ibadah yang tidak hanya diperintahkan kepada kita saja, tapi juga kepada orang-orang sebelum kita, gitu ya, kepada kaum-kaum sebelum kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia itu selalu membutuhkan tantangan dan ujian, gitu. Jadi manusia itu kalau dikasih sesuatu yang terlalu enak, itu justru kebanyakan orang tuh nggak suka, gitu ya. Ini banyak dibuktikan ya oleh orang-orang yang suka nyeleneh gitu ya, oleh orang-orang anak-anak orang kaya yang nyeleneh gitu ya. Jadi misalnya dia anak orang kaya tapi ternyata dia nggak nyaman dengan kekayaan orang tuanya, akhirnya dia memilih untuk menjadi guru di sebuah daerah terpencil gitu ya, atau misalnya dia memilih untuk membangun sendiri bisnisnya walaupun kecil-kecilan, dia nggak mau ngikutin perusahaan orang tuanya yang udah terlanjur besar dan seterusnya. Karena memang pada hakikatnya manusia itu nggak semudah itu ya menerima kemudahan-kemudahan gitu ya dari orang lain. Manusia itu lebih suka untuk menikmati hasil kerjanya sendiri dibandingkan dengan meminta-minta terus kepada orang lain ya. Tingkat kenikmatannya itu akan berbeda. Makanya karena Allah tahu hal-hal seperti itu, Allah memberikan kepada manusia kesempatan untuk melatih dirinya sendiri dengan dengan berpuasa di bulan Ramadan gitu. Jadi seperti hari-hari biasa ya, kita akan merasakan makan itu jauh lebih nikmat kalau kita lakukan itu di bulan Ramadan sesudah melaksanakan saum gitu ya. Makanya kan kalau kita
perhatikan gitu ya, sejak adanya Twitter ya, maka di bulan Ramadan itu yang akan menjadi trending topik itu biasanya adalah maghrib hari ini gitu ya. Kalau misalnya kemarin-kemarin ada berita apa jadi trending topik, biasanya di hari-hari awal Ramadan itu yang akan menjadi trending topik itu adalah jam berapa maghrib hari ini gitu ya. Apakah sudah azan hari ini, sudah azan maghrib. Dan azan maghrib ini jadi sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia gitu ya. Dan ketika mereka sudah sampai gitu ya pada waktu maghrib, maka manusia itu akan merasakan suatu kenikmatan walaupun mereka itu hanya minum segelas air gitu kan. Ini sesuatu hal yang memang dirasakan oleh semua manusia di seluruh dunia gitu. Kalau hari-hari biasa mereka itu nggak bisa mensyukuri makanan-makanan yang tersedia gitu ya, bahkan cenderung malas makan gitu ya, cenderung merasa makanan itu biasa-biasa aja, udah sering. Di bulan Ramadan bahkan seteguk air gitu ya dan sebutir kurma pun itu sudah membuat manusia itu merasa sangat bahagia gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu pelajaran kenapa manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum supaya manusia itu bisa merasakan kenikmatan yang lebih gitu ya ketika hidup di dunia ini. Manusia itu bisa merasakan kebutuhan mereka gitu ya kepada apa-apa yang mungkin selama ini mereka abaikan gitu ya. Nah, ini maka kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang tujuan saum tadi, bahwa tujuan saum itu bukan untuk menyiksa kita, tujuan saum itu bukan untuk menguruskan berat badan kita, bukan untuk menghemat uang makan kita gitu ya, tapi tujuan saum itu adalah untuk menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di sini kita bisa memulai ya bulan Ramadan ini, menyambut Ramadan ini dengan syuro ya. Kita coba duduk bersama dengan anak-anak kita, dengan anggota-anggota keluarga kita. Kita bisa mulai merancang aktivitas harian di bulan Ramadan ini bersama dengan anak-anak kita gitu ya. Karena setiap keluarga mungkin punya keunikan masing-masing gitu ya, dengan latar belakang yang berbeda, dengan tempat tinggal juga yang berbeda-beda gitu ya, dengan kebiasaan-kebiasaan keluarga yang berbeda-beda. Mungkin aktivitas yang akan dilakukan selama bulan Ramadan ini bisa jadi berbeda-beda juga gitu ya di setiap keluarga gitu. Maka kita masih punya nih beberapa hari ya, mungkin 2 hari atau 3 hari lagi untuk raker ya bersama keluarga. Jadi daripada munggahan, lebih baik kita raker aja gitu ya sama anggota keluarga. Kita bisa gitu ya mencoba untuk mencari suatu tempat yang spesial untuk membicarakan rencana-rencana kita di bulan Ramadan ini gitu ya. Kita ajak anak-anak kita, keluarga kita, suami kita duduk bersama. Mulai dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Kita akan tanya nih ya sama anggota keluarga kita, apakah kita perlu menyusun menu bersama-sama ya, atau cuek aja gitu ya. Siapa tahu ternyata mereka itu punya usulan, aku sukanya makan apa gitu ya, aku inginnya bikin menu apa, aku lebih suka kalau sahur itu makanannya jenisnya kayak gimana gitu ya. Nah, ini kita bisa duduk bersama dan kita bisa coba untuk untuk bicarakan bersama supaya ibu juga nggak pusing sendiri gitu ya, karena ibu-ibu tuh biasanya suka riweuh ya, mikirin sekarang sahur apa, besok buka apa gitu ya. Nah, dengan adanya duduk bersama ini mudah-mudahan urusan menu ini beres ya. Kemudian urusan aktivitas anak ya, kita juga akan bisa bahas bersama. Aktivitas-aktivitas apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama, aktivitas-aktivitas apa yang harus dikerjakan sendiri-sendiri gitu ya. Kita juga bisa bahas tentang target-target keluarga di bulan Ramadan gitu ya. Dan kita mencoba untuk saling memfasilitasi. Misalnya kalau ada anak yang ingin khatam 1 kali di bulan Ramadan, kita coba fasilitasi supaya anak ini kita ingatkan, kita temenin gitu ya sampai dia bisa khatam 1 kali di bulan Ramadan. Kalau misalnya anak-anak kita ingin saum gitu ya, mencoba untuk belajar saum sampai maghrib, kita juga coba fasilitasi mereka untuk belajar saum sampai maghrib. Kalau anak kita ada yang ingin menghafalkan Al-Quran di bulan Ramadan, kita juga coba untuk fasilitasi mereka untuk bisa lebih mudah menghafalkan ya. Apakah kita sediakan alat-alat untuk audio gitu ya, atau kita sediakan alat-alat untuk kita belikan Quran yang baru supaya mereka lebih nyaman menghafal dan seterusnya ya. Jadi kita adakan syuro, kita adakan musyawarah ya supaya anak-anak itu juga merasa bahwa Ramadan ini adalah bulan yang menyenangkan buat mereka gitu ya, bukan cuma disuruh-suruh saja sama ibunya, bukan cuma pasrah aja gitu ya karena di rumah itu disediainnya cuma itu aja, tapi kita semua bisa sama-sama merancang ya supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang menyenangkan untuk seluruh anggota keluarga. Nah, mungkin itu aja dulu ya yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan dulu ke Teh Rela ya, mungkin nanti ada teman-teman yang ingin sharing juga.
apa-apa saja yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan ya sebagai aktivitas bersama. Saya kembalikan kepada Teh Rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira Teh Fatra atas penjelasannya. Masya Allah ya. Yang awal-awal itu bikin saya, oh iya ya, seharusnya puasa itu bikin semuanya menyenangkan ya Teh ya. Maksudnya kayak kita kan pengennya target anak nih harus puasa gitu, harus ngaji, harus apa. Ya mungkin kalau yang udah besar memang sudah bisa kita bebankan seperti itu. Tapi kalau anak-anak mungkin kayak tadi kata Teteh bilang kalau jam segini pengen buka dulu ya dikasih gitu ya. Terus kemudian memberikan yang tadi apa namanya sahabat itu ya, mainan-mainan itu. Saya tertarik dengan yang tadi Teteh sampaikan mengenai aktivitas kan, alhamdulillah saya juga ada bukunya kan yang Teteh punya tadi, Science 2. Ternyata kan Teteh juga menyampaikan bahwa bedanya sama apa yang kita lihat di YouTube itu tidak ada hikmah yang bisa diambil dari apa yang sudah dilakukan ya, percobaan-percobaan jarang gitu kan. Kita tuh bisa melihat hikmahnya apa nih gitu ataupun manfaatnya apa atau segala macam. Nah, ketika saya melihat daftar isi yang Teteh sampaikan itu tadi, Teteh screenshot tadi, money games-nya, ternyata hampir semuanya itu ada di jilid-jilid lainnya yang Science-ku. Saya tuh kan pernah anak-anak tuh ngomongin tentang sidik jari ya Teh. Terus saya tadi pas dengerin Teteh terus nanya ke anak saya yang nomor 3, ada kan ya pembahasan tentang sidik jari ini di buku gitu kan, buku Science-ku. Ada Mi, kata, buku yang mana ya gitu kan bukunya tuh banyak kan Teh, ada 10 jilid kalau tidak salah. Dan tentang sidik jari ini apa namanya keajaiban sidik jari ini ada di buku yang keajaiban panca indera. Ini kelihatan nggak ya? Karena pakai background jadi nggak kelihatan mungkin. Yang di bab pertamanya gitu, keajaiban sidik jari gitu. Jadi saya memang sama anak-anak belum sempat melakukan percobaan, tapi bisa jadi ketika kita melakukan percobaan itu kita sudah ada bahan diskusinya gitu. Karena anak-anak sudah tahu sebenarnya. Cuma belum diberikan kesempatan, sayangnya sih mungkin ya belum menyiapkan diri untuk karena kalau percobaan-percobaan gitu kan biasanya anak-anak pengennya sama uminya ya gitu kan ataupun kita memfasilitasi dengan alat-alatnya gitu. Jadi saya berpikir oh iya ya berarti kita mesti raker juga nih sama anak-anak 20 hari ke depan di awal puasa itu kita mau ngapain aja gitu kan. Kita bisa apa namanya melakukan aktivitas-aktivitas yang salah satunya terbantu oleh Mind You yang ada di buku Science-ku itu. Dan sebagai orang tua mungkin saya kepikirannya kita tidak usah tidak perlu nyari-nyari jauh-jauh untuk mencari hikmahnya, menjelaskan tentang hukumnya dan lain sebagainya. Karena di buku-buku yang jilid itu, insya Allah sebagian besar ada gitu dijelaskan gitu kan apa mengenai permainan-permainan yang tadi disampaikan di buku. Itu mungkin Teh khususnya tambahan ya ataupun cerita gitu dari saya mengenai yang buku Science-ku ini karena memang terasa sih ketika membacakan buku Science-ku itu depannya ayat Al-Qur'an gitu kan. Terus masuk ke dalam oh ternyata banyak hal gitu yang apa namanya ketika kita baca Al-Qur'an rasanya biasa gitu. Terus ketika membaca Science-ku oh ya Allah ternyata setiap ayat yang Allah sampaikan itu sudah banyak pembuktiannya yang kadang-kadang kalau kita tidak belajar atau kalau kita tidak melihat ke sekeliling mungkin kita tidak bisa melihat gitu bahwa apa yang ada di Al-Qur'an itu adalah benar-benar ada gitu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin itu ininya Teh ya. Jadi saya banyak bicara begini. Mungkin kakak-kakak di sini ada mungkin yang ingin bertanya, langsung sesi tanya jawab aja Teh. Ya, Rela, Mangga. Nah, kalau misalnya ada yang mau bertanya gitu kalau barangkali bisa raise hand ataupun apa namanya di sini kolom chat atau bisa di ini bisa di kolom chat juga untuk menyampaikan pertanyaannya. Mangga dipersilahkan mungkin mengenai tips dan tips ya ketika puasa. Saya sebenarnya banyak sih pertanyaan ketika Teh Fatra menyampaikan yang bagian awal mengenai apa namanya keteladanan gitu kan, jangan marah-marah gitu. Karena kan apa ya, ini belum ada yang raise hand belum? Saya aja dulu yang bertanya ya Teh ya, nggak apa-apa ya. Ada yang raise, oh ada, Kak Atun ya.
Mangga dipersilahkan yang mau bertanya dibuka aja mic-nya. Ya, nanti Kak Nur Aini setelah ini ya, silakan Kak Atun Tunisa untuk open mic-nya. Sudah bisa belum ya open mic? Bisa dibuka mic-nya. Harus dibantu gitu. Sebentar. Bisa dibuka Kak Atun? Dibuka sendiri? Mungkin di mute sama admin nggak? Enggak, tadi teh makanya banyak keceplosan tuh. Nggak, maksudnya barusan di mute all sama admin nggak? Jadi harus sama admin dulu dibukanya. Enggak sih kayaknya teh. Sama Tadi hostnya saya tidak bisa diizinkan gitu nggak? Enggak. Biasanya suka gitu. sebentar. Atau mungkin kepencet enggak ya? Coba dibuka. Oh gitu. Tadi saya bisa. Oh, ini ya. Enggak. Sudah saya ask to unmute. Sudah bisa belum ya? Saya sudah ask to unmute. Iya, udah. Masih belum bisa ya, Kak? Sudah bisa? Gigit gitu. Kak Atun, nggak bisa ngomong ya. Yang lain bisa, yang lain nggak? Yang lain bisa ngomong nggak? Bisa teh. Nah, yang lain bisa. Alhamdulillah bisa teh. Alhamdulillah bisa ya. Atau Tinggal kelihatan. masih belum bisa? Atau ini dulu sambil nungguin, Kak Atun bisa nulis di chat. Sambil menunggu, kita coba Kak Nur Aini Purwati untuk bertanya terlebih dahulu ya. Nanti kita gantian switch. Mangga. Oh iya, mangga. Nanti saya bacakan ya yang via chat insya Allah. Mangga yang udah bisa buka mic-nya, open mic. Coba saya mute all terus di ini lagi ya. Coba. Mute Ya, all. teh. Iya, Coba. lagi. Halo, Assalamualaikum. Teh relanya masih ada nggak? Ada? Masih teh. Oh, ada ya. Ada. Ini teteh bisa nge-unmute ya? Bisa. Teh Patra. Bisa. Berarti teteh co-host bukan? Saya juga bisa. Berarti sebenarnya mungkin yang lain harusnya bisa ya. Bisa kok, saya Ini bukan host. Bukan bukan host yang juga. Tapi saya coba bantu nggak bisa aja. Pak, Yang oh lain juga iya, bisa. saya juga tadi udah ini. Kak Nur Aini Purwati bisa open mic.
Tadi izin bertanya di chat. Jadi bertanya Kak? Bisa open mic. Halo? Atau yang lain ada yang bisa coba bantu open mic-nya, bisa maksudnya untuk ngecek apakah ini memang ada error atau di laptop Tes. Saya bisa tes Teh. ya? Saya bisa. Oh iya. Tes. Ya. Assalamualaikum, mau izin bertanya sekalian, bisa nggak Teh? Nah, udah Apa itu Oh, yang ada iya, reviewnya ya. Open mic aja, Mau Mbak. menanya dari tadi. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi langsung. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti dari Depok. Saya mau menanyakan, jadi gimana Teh, kan katanya kan lebih baik kalau kita itu sholat di rumah gitu ya, untuk perempuan daripada di masjid. Nah, kalau niat kita itu untuk taraweh di masjid itu karena untuk menemani anak kita ya yang masih balita, kebetulan saya masih punya balita itu supaya dia itu merasakan euforianya Ramadan gitu Teh. Jadi boleh nggak sih kayak gitu menemani mereka untuk sholat tarawehnya di masjid? Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh langsung aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ya hadis itu merujuk bahwa yang paling baik ya untuk perempuan memang sholat itu di rumahnya bahkan di mihrabnya. Tapi tidak ada larangan juga ya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat dimanapun termasuk juga di masjid gitu. Apalagi kalau misalnya tadi memang ada maksud tersembunyi ada hal-hal lain yang ingin kita lakukan ya seperti tadi mengajari anak kita, menemani anak-anak kita, berarti ada prioritas ibadah lain yang ingin kita kejar, maka kita bisa ya melaksanakan sholat di masjid ya bersama dengan tetangga-tetangga kita, bersama dengan keluarga-keluarga kita gitu ya, bersama dengan saudara-saudara kita juga di luar sana. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Kalaupun misalnya ada itu sifatnya mengambil yang terbaik aja gitu ya. Jadi kalau ada maksud yang insya Allah lebih baik lagi ya, itu juga insya Allah akan diprioritaskan. Jadi mangga aja. Terima kasih Teh. Ya. Ada pertanyaan tambahan Kak? Ya begitu mungkin. Jadi kita bisa melihat sesuai kondisi ya Teh Patra ya. Maksudnya kalau misalnya anaknya sudah bisa dibawa ke musola dan itu ternyata lebih baik untuk menumbuhkan fitrah keimanannya, mungkin bisa kita kondisikan untuk pergi ke musola mungkin atau ke masjid ya Teh ya. Apalagi kalau bulan Ramadan kan banyak ya. Kalau saya lihat itu hampir di setiap TPQ di tempat tinggal saya kalau Ramadan itu pasti pesertanya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Yang tadinya 30-an jadi 70. Jadi ketika kita menyediakan takjil itu bisa sampai 70 atau 100 karena semangatnya anak-anak itu untuk pergi ke musola. Iya. Bahkan lucu anak-anak itu kadang-kadang takjilnya sambil sholat. Jadi karena belum selesai makan, terus udah komat ya. Jadi sholatnya sambil makan. Masih ngunyah gitu ya Teh? Masih megang malah. Masya Allah. Itu bisa jadi kenangan indah insya Allah ya ketika dewasa nanti bahwa ikhtiar mereka untuk bisa puasa dan pergi ke musola ya. Nanti kita lihat di chat apakah. Nah, dilanjutkan dengan pertanyaan dari Kak Atun ya Teh ya. Iya. Teh, ini sama saya juga alhamdulillah udah punya buku sainsku. Pernah juga nyoba beberapa proyek dari buku itu. Alhamdulillah jadi gak galau mau bikin proyek apa untuk anak-anak selama Ramadan. Iya nih, saya juga udah kebayang jadinya. Nah, sama Teh, saya mau tanya mengenai tips mengajak sholat tarawih bersama anak di masjid biar terasa semangat sekaligus nemenin suami ke masjid. Karena kan memang dengan kondisi jamaah ramai banget kan ya. Iya ya. Apalagi sekarang maksudnya tips antara prokes dan itu kali ya Kak ya. Ya, salah satu hal yang harus kita syukuri juga ya Terela saat ini MUI sudah mencabut fatwa
social distancing ya. Jadi sekarang kita di masjid bisa Oh, berapat-rapat lagi rapat. dengan Oh, saudara kita ya. alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini juga sebagai salah satu bukti, sebagai salah satu tanda bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Amin. Arsyad di Singapura ya, anak saya juga melaporkan di Singapura itu sudah beberapa Jumat ini sudah tidak lagi ada social distancing, dan Jumat kemarin sudah tidak harus pakai masker gitu. Jadi mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim, kita yakin bahwa kita semua akan sehat, kita semua akan bisa melaksanakan ibadah sebagaimana seharusnya gitu ya. Jangan ada rasa khawatir lagi insya Allah. Nah kemudian kalau kita tetap ingin menjaga diri kita ya nggak masalah ya, silahkan kita juga menggunakan masker, silahkan kita juga mencari posisi-posisi yang menurut kita lebih aman ya. Tapi dari MUI sendiri juga sudah dilonggarkan, alhamdulillah. Itu juga mudah-mudahan jadi motivasi buat kita juga untuk semakin meyakinkan diri kita bahwa kita semua sudah insya Allah sudah aman ya, alhamdulillah. Kemudian kalau tips-tips yang lain kayak misalnya anak-anak yang terlalu heboh atau terlalu apa, sebenarnya justru kayak piknik ya. Kalau saya tuh suka nganggap taraweh di masjid itu kayak piknik tuh. Teh Feti tuh yang punya anak jauh lebih banyak nih ya. Udah pengalaman banget, apalagi anaknya cowok-cowok tuh ada 5 ya. 5 anak Teh Feti itu laki-laki, 1 orang perempuan, mungkin bisa sharing juga. Itu kayak piknik, mereka tuh seneng banget kalau ke masjid bawa minuman, bawa bekal makanan gitu ya. Gimana Teh Feti, mau nambahin? Ya, tarawih macam-macam ya. Saya juga berpola, pernah di rumah, pernah juga ke masjid. Terus kita juga kadang cari yang jauh gitu ya. Pokoknya mah gimana caranya buat anak Ramadan itu sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. Namanya juga anak-anak ya. Ya beda-beda tipenya sih. Ada yang memang bisa husu, bisa duduk manis, berdiri manis, berdiri manis. Tapi ada juga ya itu gitu sampai istilahnya yang kayak Teh Patra tadi itu ya makan gitu. Jangankan makan ya, ketika sebelum azan maghrib itu kan mereka ngabring ke masjid gitu kan, terus bawa makanan. Terus alasannya itu katanya kan saya nggak ke masjid, biasanya sama ibu sama anak yang perempuan. Biasanya alasan mereka itu ini buat bunda gitu. Padahal saya, aduh, udah bolu segala rupa. Saya bilang, nggak usah dibawa. Kalau kalian nggak mau makan, ada aku mah inget bunda gitu. Aduh, sampai numpuk gitu ya, seperti itu. Nanti kan maghrib apa? Berarti ada 6 makanan ya, karena semua anak inget bunda ya. Ya, saya suka bilang, aduh, ini ya memang sih akhirnya juga kan kita belajar juga berbagi iftar buat yang lain kan. Itu juga seru buat gitu kan, seperti itu. Buat taraweh memang anak saya waktu kecil-kecil kan suka lari-lari, suka ditandain gitu. Jadi kadang suka kumpulin gitu kan. Tapi udah gitu. Ya seiring waktu awal-awal memang saya juga merasakan ada si orang tua yang seperti itu. Tapi akhirnya saya buat kumpulan gitu. Jadi selesai kadang-kala sesudah selesai bisa sesudah tarawih kumpulin gitu. Kadang misalnya saya kadang bawa buku dulu muter ya. Saya suruh baca muter gitu. Pokoknya gimana caranya biar diam dulu, kadang keluarnya terakhir gitu. Ya kayak gitu sih. Tapi sejauh ini apa ya, kalau untuk sholat mah mungkin karena barengan ya, jadi ngabring gitu bareng-bareng sama yang lain aja sih, seru-seruan. Jarang-jarang ketemu sama tetangga gitu ya. Kesempatan sih saya sendiri juga jadi ketemu Bu RT, Bu RW gitu kan, kadang Bu Lurah juga datang gitu kan, jadi istilahnya kita juga punya komunitas, anak-anak juga punya komunitas. Buat saya sih itu adalah salah satu jalan untuk silaturahim gitu ya. Memang sih bagusnya di rumah gitu. Saya sih merasa bahwa dengan pergi ke masjid itu lebih banyak apa ya, lebih kitanya bisa ibadah gitu ya. Kadang-kala kan kalau udah di rumah capek gitu ya, udah aja gitu. Kalau misalnya di masjid itu sambil kita juga bisa buat acara-acara kegiatan gitu. Itulah Teh, mangga. Teh Rela belum cerita tentang sainskunya. Iya, itu tadi ya mungkin cerita tentang sainsku ini. Cerita sekarang apa nanti Teh? Ini ada pertanyaan. Ini nih, kalau pas sainsku ini pas banget. Memang sebelah saya ini bayi aja
hobi gitu teh, karena kan ngelihat bukunya ya. Pertama kalau anak-anak kan memang ngelihat tampilan bukunya yang warnanya cerah gitu. Terus kalau anak saya yang nomor 2 itu kan dia nomor 2 kan ketuker. Nomor 4 mah lagi seneng komik. Nah, di sains itu juga ada komik. Nah, baru anak-anak yang besar itu nomor 1 kan udah nggak mau lagi cerita sama uminya ya, karena dia udah SMP, aku bisa baca sendiri katanya gitu. Paling nomor 2 sama nomor 3 aja. Jadi kan di situ banyak hikmahnya. Itu pernah sampai anak saya bilang gini, "Mi, aku tuh mau kan di sains itu ada ini apa namanya? Materi tentang apa sih yang genetik gitu loh Teh, saya lupa detailnya ya. Ada yang apa namanya bukan cloning ya, tentang cloning atau apa gitu, maksudnya dan dia jadi merangkai imajinasinya gitu, terus tentang DNA juga gitu kan. Jadi banyak hal yang ketika kita habis ngebacain itu, selain saya bacakan sih memang Teh, mereka juga suka baca sendiri. Selain saya bacakan, mereka suka baca sendiri, jadi merangsang imajinasinya gitu. Mi, aku kalau udah besar pengen ini gitu. Kalau udah yang anak nomor 2, nomor 3. Mi, kalau aku nomor 3 terutama ya. Mi, aku nanti mau buat ini gitu, buat ini kalau habis baca bukunya itu begitu. Tapi kalau untuk bayi sebelah saya mungkin nggak kelihatan, itu dia suka banget gambar-gambarnya gitu. Suka banget kalau nomor 4 suka banget ceritanya. Tapi memang kalau untuk yang bayi dia lebih sukaan ini yang ARRK itu loh Teh, ada Rasulullah di rumah kami, yang buku Abah Ihsan. Udah, jadi dia bilang itu Abah, yang uminya itu Mama, karena manggil ke saya Mama. Terus yang kakak Syakuranya itu kakak, terus yang Syabasnya itu bilang AA. Jadi memang saya merasakan sih buku SD yang ada di rumah itu anak-anak pada senang banget gitu. Kalau untuk yang sainsku memang untuk anak SD, ya TK bisalah, anak saya nomor 4 kan TK. Dari TK sampai SD itu mereka juga suka gitu untuk buku sainsku ini. Jadi sekarang memang lagi programnya ya ketika bayi saya anteng sebelum tidur saya bacakan buku sainsku ini Teh gitu, untuk mengenalkan mereka juga bahwa apa yang ada di Al-Qur'an itu bukan cuma cerita saja, bukan sesuatu yang mengawang-awang, tapi memang itu terlibat banget dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Yang Allah terangkan di Al-Qur'an itu memang ada pembuktiannya di kehidupan sehari-hari gitu. Kayak seperti itu Teh. Itu mungkin ya, di sini juga sudah ada yang chat menanyakan, ada Teh Nia Nur Indah mau bertanya juga ini ke Teh Patra. Alhamdulillah, terima kasih Teh Patra atas paparan materinya. Barakallah. Amin. Teh izin bertanya, boleh sharing kalau anak-anak Teteh biasa tidur siang kah Teh? Anak saya di rumah kalau tidur siang lama, malamnya jadi segar. Tapi jadi seperti minim kegiatan eksplorasi atau belajar lainnya. Banyakan jadi baca buku aja, mohon tipsnya. Kedua Teh, kalau bentuk prakondisi untuk pelibatan dalam proyek dakwah itu seperti bagaimana ya Teh? Sejauh apa nanti peran anak-anak saat akil balik yang kita harapkan secara ideal? Sambil belajar juga karena orang tuanya belum banyak terlibat dalam dakwah secara luas. Hatur nuhun Teh, jazakallah khairan katsira. Ya, Begitu Teh Patra. alhamdulillah. Ya, Masya Allah ya Teh Mia ya. Jadi tentang tidur siang ya, saya tuh termasuk yang paling susah nyuruh anak tidur siang gitu ya. Apalagi De Ihsan ini susah sekali untuk bisa tidur siang gitu ya. Bahkan kadang-kadang sampai ditemenin pun malah mamanya yang tidur siang, anaknya kabur gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah terbiasa tidur siang, ya memang karena memang anak-anak juga seharusnya masih butuh ya porsi mereka untuk tidur siang. Apalagi di bulan Ramadan yang mereka harus bangun subuh-subuh ya, sebelum subuh malah ya untuk melaksanakan sahur, mungkin memang tidur siang ini jadi sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Tapi memang para ahli juga mengatakan sebaiknya tidur siang itu tidak terlalu lama juga ya. Kalau buat orang dewasa ya mungkin tidur siang itu sekitar 30 sampai 40 menit, jangan lebih dari itu. Kalau misalnya lebih itu dikhawatirkan akan mengubah ritme ya. Jadi nanti siangnya tidur, malamnya bangun kayak kalong ya, kayak kelelawar. Dan itu sebetulnya sangat tidak baik untuk kesehatan. Jadi kadang-kadang ada yang siangnya tidur terlalu lama, terus malamnya jadi nggak bisa tidur, akhirnya begadang. Ini akan sangat mempengaruhi kondisi tubuhnya, terutama organ-organ dalamnya, mempengaruhi ginjalnya, mempengaruhi livernya gitu. Tapi kalau misalnya
malamnya nggak terganggu tidurnya, ya berarti itu namanya kebluk ya. Jadi siang tidur lama gitu ya, terus malam juga tidur lama. Nah, ini juga akan merusak merusak kondisi tubuh kita karena terlalu banyak tidur ya. Manusia itu seharusnya tidak terlalu banyak tidur. Jadi paling maksimal banget 8 jam itu udah banyak banget gitu ya, sepertiga. Dan kita juga rugi sebetulnya kalau waktu kita di dunia itu sepertiganya dipakai buat tidur ya. Maksudnya banyak banget yang dipakai buat tidur, jadi kita kurang kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain di waktu-waktu yang lain. Jadi tetap ya anak-anak kalau bisa tidur pun itu kita jaga, kita batasin, mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam aja. Kalau mereka tidur terlalu lama, kita bangunkan gitu ya, dan kita carikan aktivitas-aktivitas lain yang insya Allah juga akan sangat membantu di kehidupan mereka di kedepannya buat survive. Jangan sampai waktu mereka terlalu banyak untuk tidur, jadi mereka nggak sempat belajar yang lain-lain gitu ya. Itu untuk tidur ya. Kemudian untuk prakondisi ya, jadi anak-anak ini pada hakikatnya sejak mereka berusia sebelum mereka balik ya, masuk usia prabalik ya, mungkin sekitar 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ketika mereka sudah bisa memahami aktivitas ibadah untuk diri mereka sendiri ya, maka kita akan ngajarin mereka untuk tidak berhenti di diri mereka sendiri gitu. Jadi kita juga akan membuat anak-anak kita ini memiliki sense bahwa yang namanya dakwah itu bukan cuma buat diri mereka sendiri. Ketika mereka sedang bermain ya sama teman-teman mereka lagi baca bareng ya. Kalau Gentara itu kan punya rumah Gentara ya. Mungkin teman-teman di sini nanti ada yang ingin punya rumah baca Gentara. Rumah baca Gentara itu konsepnya kita punya punya satu semacam perpustakaan kecil ya yang berisi buku-buku yang bermutu. Nanti kita akan memberikan kesempatan kepada tetangga-tetangga kita, anak-anak yang ada di sekitar kita ini untuk main ke rumah kita buat baca bareng. Biasanya sih kalau saya sih suka ada agenda storytelling gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman tuh yang pernah lihat bagaimana proses storytelling di barat itu nge-hype ya. Jadi di rumah baca itu ada satu orang yang suka bacain buku, ya mungkin kita sebagai ibunya, mungkin ada kakaknya gitu ya, mungkin ada kita ngundang orang lain yang suka storytelling. Nanti anak-anak itu seneng dengerin buku, terus abis storytelling mungkin 15 menit atau 20 menit aja, mereka nanti pada nyebar di perpustakaan kecil itu buat ngambil buku favoritnya masing-masing. Nah, buat teman-teman nanti yang pingin bikin rumah Gentara di tempat tinggalnya masing-masing itu bisa menghubungi para pengundangnya aja ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, jadi kayak misalnya di rumah nih anak-anak lagi pada baca buku bareng, lagi pada main bareng, terus kedengeran suara azan. Biasanya si Bibing itu udah siap nih buat ngajakin teman-temannya, ngegiring teman-temannya tuh ke masjid. Jadi mereka tuh ke masjid bareng, udah sholat, udah azan nih kita sholat dulu gitu. Terus nanti ada temennya yang bilang, aku mah pakai celana pendek gitu ya. Terus si Bibing langsung pergi ke atas ya, nyariin sarung nih buat temennya kan gitu. Ada sarung nih punya aku gitu. Kalau misalnya dia nggak mau pakai sarung, dipinjemin celana gitu ya, celana panjang. Ayo kita pokoknya ke masjid dulu. Jadi sense seperti itu yang membuat anak-anak kita ini udah punya rasa bahwa ibadah ini bukan buat diri saya sendiri loh gitu ya. Jadi jangan sampai lagi asyik-asyik main, temen-temennya nggak pada sholat, malah anak kita yang biasanya sholat jadi ikutan nggak sholat sama temennya. Justru sebaliknya gitu ya. Anak-anak kita ngajakin temen-temennya buat sholat bareng ke masjid gitu kan. Nah kemudian dengan adanya prakondisi ini kayak misalnya anak-anak kan di bulan Ramadan tuh paling seneng ya acara tajil bersama ya. Itu juga salah satu yang membuat saya nggak pernah bikin tajil ya, karena percuma ya. Di rumah udah disiapin gitu mau bikin apa, baru juga satu suap mereka udah langsung ngabrit ke masjid buat tajil bersama di masjid. Apalagi sekarang udah nggak ada pembatasan kayak dulu ya. Jadi ya pasti anak-anak happy banget bisa kembali tajil di masjid dan emaknya happy banget bisa berhemat gitu ya, nggak perlu masak macam-macam. Karena kadang-kadang juga ada yang nyediain nasi ya, jadi nggak usah masak, kita sediain nasi, udah ada nasi ayam crispy segala macam, masya Allah ya. Itu juga berkah Ramadan. Nah dengan adanya tajil bersama ini juga jadi kesempatan buat anak-anak kita itu untuk bikin acara-acara untuk memakmurkan masjid. Jadi kayak misalnya Deisan karena dia biasa habis sholat maghrib itu nangkring di masjid ya buat tilawah dulu ya. Biasanya dia akan tilawah 10 halaman kalau nggak ada temennya. Kalau ada temennya, dia tilawahnya cuma 7 halaman. Kenapa? Karena dia main ucing sumput sama teman-temannya. Di Bibing tuh lapor gini,
Mi, si Dede tuh Mi, masa main ucing sumput sambil ngaji, katanya gitu ya. Jadi sambil nyumput, dia sambil ngaji. Terus Dedenya bilang, iya tapi kan suaranya nggak kedengeran, jadi aku nggak ketahuan lagi ada di mana kan gitu. Karena target 7 halamannya belum selesai. Udah diajakin naik Jadi ucing sumput. Ya nggak apa-apa, main dibawa ucing teh sumput di Qurannya. masjid, main ucing sumput di masjid, main apa di masjid, lari-lari juga di masjid. Kalau bukan jamnya sholat sih nggak masalah gitu ya. Nah itu Ya. nanti ketika waktunya sholat, mereka udah otomatis sholat. Bahkan ketika waktunya tilawah ya, karena ngelihat yang kecil aja tilawah, yang lain juga akhirnya pada ikutan tilawah dulu sebelum main ucing sumput itu. Ya lumayan ya, ada yang dapat setengah halaman, ada yang dapat 1 halaman. Setidaknya mereka jadi mau beraktivitas ya, menambah ibadah mereka. Nanti tarawih juga gitu. Bahkan beberapa Ramadan sebelum pandemi kemarin, saya ingat banget si Bibing itu bisa ngajakin teman-temannya itikaf di masjid gitu ya. Jadi diiming-imingin, nanti ada pop mie loh di masjid gitu. Terus anak-anak pada nyeduh pop mie gitu ya. Ya tapi setidaknya mereka mau memakmurkan masjid di 10 hari terakhir. Itu kayak gitu ya insya Allah. Dan Jadi anak-anak tuh sebenarnya seneng loh, saling mengundang, saling mengajak itu mereka seneng banget insya Allah. sebenarnya mungkin kalau untuk anak-anak bukan hal yang maksudnya secara alami itu mereka memang mengajak ya Teh ya. Maksudnya Iya, apa-apa tuh pasti karena ngajak mengerjakan temen sesuatu gitu. bersama-sama itu lebih menyenangkan ya. Jadi mereka emang pasti otomatis ngajak orang lain gitu. Iya. Jadi mungkin secara bahasa di benak mereka tidak ada beban dakwah aku harus ngajak, tapi ya alami aja kayak tadi Bibing, Wanda Ihsan mungkin tadi sambil ucing sumput itu memang Qurannya dibawa ya Teh sambil Di bawah Qurannya aja, banding Qurannya teh gede. Yang A3 Iya, saya itu, ngeliat yang itu. A2 itu Iya, kan gede iya. lumayan. Iya, saya lihat itu A4 kebayang. Jadi yang maksudnya teman-temannya pun mungkin tidak mendapatkan ceramah ya, maksudnya ajakan kebaikan itu karena melihat Bibing seperti apa, Ihsan seperti apa, jadi mereka pun ikut serta begitu ya Teh ya. ngikutin. Masya Allah, senang banget. Maksudnya sama kan sebenarnya di anak-anak saya pun sudah punya kelompoknya ya, bukan maksudnya sendiri. Tapi mungkin bedanya mungkin anak saya belum bisa mempengaruhi yang lain, justru mereka tuh terpengaruh gitu kan dengan apa yang dibawa oleh teman-temannya. Kadang-kadang saya ya alhamdulillah sih mainnya ke masjid, tiap waktu sholat ke masjid, tapi kadang-kadang pulang itu suka bawa kata-kata yang ajaib gitu loh Teh. Tahu dari mana gitu kan, si ini bilang begini, atau tebak-tebakan yang menurut mereka mah lucu, tapi menurut kita itu mah nggak lucu gitu ya, kamu tahu dari mana, nah gitu. Nah mungkin saya izin bertanya juga ya Teh ya, gimana sih biar maksudnya kita justru yang mewarnai anak kita yang mewarnai, bukan kemudian anak kita pulang bawa-bawa oleh-oleh yang bikin gitu. Dan sambil nanti saya bacakan pertanyaan yang lain. Ini masih ada kan ya Teh waktunya ya? Sedikit lagi ya insya Allah. Sedikit lagi. Iya. Ya, salah satu resiko ya anak-anak kita bermain, itu mereka akan terwarnai. Dan kalau saya sendiri ya, selalu beranggapan semakin banyak mereka bergaul secara sosial, semakin kaya mereka gitu ya. Walaupun mungkin di awal-awal mereka belum punya filter mana yang benar, mana yang salah gitu. Tapi mereka jadi tahu gitu. Jadi katakanlah mereka pulang terus bawa kata yang nggak benar, saya justru jadi punya kesempatan untuk menambah kosakata gitu ya. Saya bisa ngomongin tentang sinonim, saya bisa ngomongin tentang antonim gitu ya. Saya bisa ngomongin tentang kata kasar, kata halus, bahasa Inggrisnya apa, bahasa Jawanya apa, bahasa Sundanya apa gitu. Bahkan saya bisa ngomongin tentang kata-kata kotor dan jorok di setiap bahasa yang berbeda-beda gitu. Jadi kan kadang-kadang ada kata-kata tertentu yang kalau kata orang barat itu kasar banget tapi kata kita enggak gitu ya. Tapi kayak misalnya ada kata-kata tertentu yang di orang Sunda itu kasar dan kotor tapi menurut orang lain itu biasa-biasa aja gitu ya. Jadi kita bisa ngomongin ya di berbagai negara dengan kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Kayak misalnya orang Belanda itu misalnya kalau kentut biasa-biasa aja, tapi kalau terap itu mereka marah misalnya gitu kan. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda ya di setiap di setiap budaya gitu kan. Atau kayak misalnya orang Inggris itu kalau ngomong poti gitu ya, ngomong poti, biarin saya ngomong kasar ya. Poti itu kan WC gitu ya. Itu kan mereka tuh nganggap itu sesuatu yang sangat kotor, sementara kita ngomong WC biasa-biasa aja gitu ya, mau kemana ke WC gitu ya, atau kayak gitu ya biasa aja. Nah jadi kadang-kadang perbedaan-perbedaan seperti itu membuat kita juga bisa mengeksplorasi budaya, mengeksplorasi bahasa. Gitu. Jadi kita jangan dulu
jangan dulu defense, justru kita akan ajak mereka ngomong gitu ya. Kamu sekarang udah tahu bahwa itu adalah kata yang tidak baik. Nanti kalau misalnya teman kamu ngomong kayak gitu lagi, kamu alihkan aja ke kata yang lain, atau kamu ajarin dia. Kalau misalnya dia lebih kecil dari kita ajarin dia bahwa itu bukan kata yang baik. Jadi kita malah bisa menebar kebaikan itu bukan cuma ke anak kita aja, tapi anak kita jadi tahu bahwa kalau kata itu nggak baik gitu. Ya. Jadi justru ajang diskusi ya. Takutnya Betul. mereka kalau misalnya langsung nggak boleh dimarahin, kemudian tapi di luar mungkin Malah dia ngikutin di luar ya. nggak tahu. Gitu. Oh iya. Ini ada pertanyaan Teh, sama ada yang raise hand. Yang pertanyaan dulu apa ya? Boleh. Boleh ya Teh? Dari Kak Nenti Anur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Teh pemaparan materinya. Mau bertanya, bagaimana cara menghadapi anak yang aktif yang senangnya main sama temannya? Kalau enggak, senang main gadget. Kalau enggak, senang main gadget. Bagaimana mengalihkan perhatiannya agar mau membaca bareng ibunya, atau belajar, atau bermain edukasi bersama? Kadang agak susah memulai atau menjaga agar istiqomah ke depannya. Karena kadang uminya juga punya fokus targetan aktivitas lain. Mau minta masukannya dan doanya juga, semoga dimampukan memanage aktivitas anak agar lebih produktif dan bermanfaat. Jazakillah ahsanal jazaa. Ya Teh itu. Alhamdulillah. Ya, barakallah ya Teh Nenti ya. Mudah-mudahan produktivitasnya bisa menular kepada teman-teman semuanya. Tapi di satu sisi kita juga perlu paham bahwa produktivitas anak kita dengan produktivitas kita sebagai orang dewasa tentunya berbeda gitu ya. Kalau produktivitas kita mungkin kayak menghafalkan Al-Quran lebih banyak, membaca lebih banyak. Nah, kalau untuk anak-anak bisa jadi kebutuhan mereka untuk bermain outdoor ya, kebutuhan mereka untuk bersosialisasi, menambah ilmu dari pengalaman, dari kesenangan mereka dalam berbaur dengan teman-teman, itu akan menjadi produktivitas yang justru mereka butuhkan gitu ya, yang justru mereka akan bisa manfaatkan untuk survive di masa-masa yang akan datang. Jadi kita nggak perlu merasa khawatir ketika mereka itu produktivitasnya berbeda dengan kita. Mungkin kita coba untuk membantu anak-anak kita supaya mereka bisa hidup lebih balance aja. Kayak misalnya tadi kita ingin anak-anak kita juga membaca buku selain bermain dengan teman-temannya. Nah, kan tadi saya udah cerita nih tentang syuro. Nah, kita syurokan ya di di rapat tadi. Kamu mau baca buku sama Umi jam berapa? Setiap hari berapa menit? Bukunya mau yang mana? Jadi setiap jadwal itu kita usahakan dan kita fasilitasi supaya anak ini nggak bentrokan jadwalnya. Kalau misalnya sore dia main sama teman-temannya, berarti jadwal baca bukunya mungkin sebelum sebelum mereka berangkat ke sekolah, sesudah sholat subuh misalnya ya, atau misalnya kapan gitu ya, waktu-waktu yang memang kira-kira cocok. Atau bahkan kadang-kadang saya bisa curi waktu tuh di kendaraan ya, kadang-kadang kayak setoran hafalan juga sambil di mobil gitu ya, atau sambil di motor gitu. Jadi kita yang memfasilitasi supaya mereka itu kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi gitu, dan target-targetnya juga tercapai. Nah, kemudian salah satu cara yang asyik juga ya untuk baca buku ya, seperti yang tadi saya bilang, itu saya ajak teman-temannya, saya bacain buku bareng-bareng gitu ya. Dan supaya lebih menarik, saya sediain snack juga gitu ya. Saya kan punya coklat di rumah, saya kan punya sosis di rumah gitu ya. Tinggal disediain aja, itu anak-anak otomatis ngerubung gitu ya. Atau otomatis anak-anak itu pada datang, terus mereka pada mau dengerin kita cerita, dengerin kita bacain buku gitu. Jadi bukan cuma anak kita doang yang baca buku, anak tetangga juga iya. Kenapa kita mesti kayak gitu ya? Karena gini, anak kita itu nanti butuh sparring partner buat ngobrol gitu. Jadi kalau misalnya saya nih bacain sainsku cuman kepada De Ihsan aja ya, maka De Ihsan itu nanti ngomong macam-macam ya, temennya nggak ada yang ngerti gitu. Kebayang ya? Kamu tahu nggak gitu ya, kalau sidik jari itu, kata temennya, sidik jari teh naon atuh deh, udah kamu jangan ngomongin yang macam-macam gitu, aku nggak ngerti. Kan jadi nggak enak ya situasi dan kondisi kayak gitu. Tapi kalau misalnya si temen ini punya frekuensi yang sama, punya vibe yang sama, mereka tuh diskusi juga bisa enak gitu ya. Mereka bisa diskusi bareng gitu. Nah, ini yang jadi motivasi saya kenapa saya tuh selalu menganggap semua anak itu adalah anak kita gitu. Jadi saya itu selalu menganggap tetangga-tetangga saya itu, anak-anak tetangga itu adalah aset, karena mereka nanti yang bakal nemenin anak-anak saya gitu. Ketika saya lagi sibuk ngisi kayak gini, justru saya titipin anak saya itu ke teman-temannya. Kalau teman-temannya itu punya visi misi yang sama dengan saya, teman-temannya juga udah punya
pemahaman yang sama dengan anak saya tuh bisa nyaman banget gitu ya, nyuruh mereka pergi kemana. Kayak misalnya, kan kita juga suka gitu ya, ini ada anak nih, anak tetangga, yang ini mah pinter, terus hafalannya banyak, terus ngobrolnya sahabat-sahabat Rasul gitu ya, seperti anak kita. Jadi pas mereka ngobrol, kita juga tenang gitu. Nah, daripada kita maksa supaya tetangga-tetangga itu dipilah-pilah, kamu yang suka ngomong kasar jangan main sama anak saya, kamu yang anak pesantren baru boleh main sama anak saya. Mendingan kita bikin mereka semua itu punya frekuensi yang sama gitu ya. Kita ceritain hal yang sama kepada mereka, kita siapkan gitu ya fasilitas yang sama kepada mereka. Jadi anak-anak kita juga nyaman tinggal di lingkungannya, saling memberikan pengaruh positif, insya Allah gitu. Jadi intinya mensibgoh ya Teh ya. Jadi ketika misalnya pengen ngajak anak kita baca, dia suka main, kita ajak barengan gitu ya. Betul. Ketika jadi ketika aktivitas apa diajak ke rumah, jadi semuanya itu bukan anak kita yang kebawa ke mereka, tapi kita yang justru memberikan contoh lingkungan yang baik ke tetangga-tetangga kita gitu ya. Betul. Gitu. Ini berapa menit lagi Teh? Misalnya ada lagi yang raise hand dan ada lagi pertanyaan azan ini. asar kayaknya ya, ini udah jam 15 lebih di saya. Oh, udah azan asar. Mungkin nanti bisa ini kalau masih ada pertanyaan bisa kalau misalnya tidak bisa langsung ke Teh Patra, bisa ke yang tadi mengajaknya mungkin nanti bisa yang mengajaknya menyampaikan ke Teh Patra gitu ya Teh ya. Iya boleh. Ya, sebelum ditutup mungkin ini mau memberikan informasi dulu. Sebelumnya jazakallahu khairan katsiran Teh Patra atas semua ilmunya sama solusi-solusi yang aplikatifnya yang kadang-kadang kita sebagai ibu tuh nggak kebayang pengen anak kita begini terus lingkungan begitu kemudian menyalahkan lingkungan padahal bisa saja kita bekerja sama dengan lingkungan ya kita yang memberikan mewarnai lingkungan kita. Nah, sebelum ditutup mau ngasih info dulu kepada teman-teman di sini. Ini ada screen saya keluar nggak ya? Iya. Nah, kelihatan Teh gambarnya Teh? Sedang siap-siap keluar Teh. Keluar, alhamdulillah. Berarti nggak error lagi. Ya, di sini mungkin ngasih info ada promo Sya'ban dari SDI sampai hari ini. Salah satunya saya itu yang tadi dibahas oleh Teh Patra. Saya alhamdulillah sudah punya dan memang kerasa banget gitu. Kalau bagi saya sendiri testimoninya kadang-kadang kan kita tuh kayak misalnya ngajarin hafalan ya. Hafalan kan secara lisan saja gitu, tapi anak kecil tuh nggak tahu gitu. Ini yang dibaca ini sama aplikasi kesehariannya apa, istimewanya ayat ini tuh apa gitu. Nah kalau di Science School kan di awal babnya itu pasti ada ayat Al-Qur'annya. Jadi anak-anak tahu oh ternyata itu ada di Al-Qur'an gitu. Yang bikin saya ngeder itu ada yang pas di buku yang ini kayak apa namanya keajaiban langit dan angkasa itu yang teori Big Bang gitu. Sampai seorang ulama juga bilang gitu. Ini tuh mengenai teori dari ketiadaan itu apa Big Bang itu kan baru diketahui di abad 18 ya 18-an 19 dan seorang Muhammad tentu ya kalau orang luar menyebutnya seperti itu dia mengetahui tentu saja itu bukan dari pengetahuan dia sendiri karena kan ini ilmu pengetahuan yang ada jauh setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup maka pastilah apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah ketika kita menyimpulkan ya adalah dari petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi ketika saya membacakan itu diskusi sama anak-anak itu begitu gitu. Ini ada ilmuwan bilang begini loh gitu. Berarti gimana? Berarti siapa sih yang ngasih tahu ke Rasulullah bahwa awal penciptaan itu gitu kan? Karena di ayat ada ayatnya yang menyebutkan bahwa saya baca dulu ya Teh. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kan kalau yang teori Big Bang itu menyatu kemudian pecah ya, maksudnya terlempar-lempar gitu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Dan kemudian ilustrasinya itu ketika menerangkan dalam komik itu mudah dipahami gitu. Anak-anak mudah paham, saya juga ibunya mudah paham gitu. Jadi ketika belajar sainsku itu saya belajar juga gitu. Jadi bukan cuma anak-anak yang belajar gitu. Masih bisa waktunya sampai malam ini kakak-kakak, teteh-teteh, mbak-mbak untuk menghubungi temannya yang mengundang ke acara ini. Kemudian ini
Ini kelengkapannya ya. Sebentar teh, mana sih? Nah, mungkin seperti ini. Ada topinya. Anak-anak saya suka sekali pakai topi yang cowok, topi rimba sama apa namanya, rompinya, dan kemudian seperti yang tadi dibahas sama Teh Patra, ada buku main you-nya untuk percobaan kita selama 20 hari dan bisa kita kembangkan lagi insya Allah gitu kan. Terus ada jurnalnya juga untuk para calon peneliti, mungkin bisa dipakai bukunya, dan yang menarik tuh ada yang QR code-nya itu loh Teh. Jadi di situ ada games-nya, ada videonya juga. Jadi kalau misalnya ibunya lagi malas nyeritain, bukan malas ya, capek ya. Sebagai ibu kan kadang-kadang kita capek. Itu bisa juga di QR code-nya itu dinyalain, nanti anak-anak yang mungkin tipenya visual, tipenya apa, audio itu bisa dari situnya. Mungkin itu Teh Feti ada tambahan? Ya, oh ya. Ya, Teh Patra ada lagi yang disampaikan? Teh masih di sini kan? Masih cukup insya Allah Teh Rela. Alhamdulillah. Iya. Saya cuma mau Iya, minta hatur nuhun maaf Teh. lahir batin aja ya kalau ada kesalahan-kesalahan ya. Masya Allah. Mohon doakan supaya bisa menjalankan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Amin. Jazakallah khairan katsiran Teh Patra, jazakumullah khairan katsiran Teh Patra, dan semuanya atas inspirasinya, atas sharingnya, jadi apa kebayang banyak hal lah untuk menyambut Ramadan ini insya Allah ya. Kita sebagai ibu semangat menghadirkan Ramadan yang menyenangkan, bukan cuma buat kita tapi juga terutama buat anak-anak, sampai mereka trauma ya dan tidak mau lagi berpuasa gitu. Itu juga catatan buat saya, karena kadang-kadang kalau jadi ibu kan emosi, ide bentar lagi jangan dulu buka gitu, sebentar lagi duhur gitu kan, seperti itu. Insya Allah seperti itu ya kakak-kakak, teteh-teteh, mbak-mbak yang hadir di sini. Semoga keberadaan kita di Zoom kali ini memperberat timbangan kebaikan kita. Saya sebagai MC memohon maaf jika banyak kesalahan, dan jika ada yang bisa kita ambil manfaatnya, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung tutup kita Feti ya. Kita tutup seminar online kita kali ini dengan baca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.